Masih di Yang Ada Potters podcast terkece seplanet bumi. Bumi. Lagi-lagi gue ingetin buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share ya video kita sebanyak-banyaknya kemana-mana. Karena subscribe itu gratis ya kan. Terus itu buat sponsor-sponsor yang mau masuk ke kita, silakan hubungi kontak person yang ada di description. Silakan bekerja sama dengan kita. Kita saudara ya. Kita saudara ya. Guys, hari ini dengan Gracia Band ya kan. Oh. Gracia Band. Gracias. Gua baru tahu Alex, Felix, Adi yang mana? Ini Adi. Oh dia. Lu krisis identitas. Saya Bima. Bima. Oh iya, gua agak-agak susah nih ngapalin. Padahal tadi gua udah nanya satu-satu tuh namanya tuh di depan tadi kan. Lupa nih buat ngingetin lagi. Alex, Felix, Adi, Bima. Oke, ntar lu di sini. Oke. Ya kan, gitu Halo, ya. apa Jadi yang kabar? ini, nah gitu kan, mantap ya. Jadi di sini badan yang paling gede itu Bima guys. Lu dari Bima sana emang? Iya. Serius? Timur? Iya betul. Betul. Tapi bohong. Lu main drum ya Bim ya? Saya main gitar. Main Kok gitar? lama ya sih? Karena Sebenarnya belum ngopi ada kok. main cewek lu ya? Serius main gitar? Main gitar mas. Berarti berdua dong gitar Rex? Iya, karena gua nggak jago mainnya. Yang main drum Adi. Lu main bass Lex? Main bass. Terus kalau lu kenapa mutusin buat main ini ya Lex? Buat main gitar? Lu kan drummer. Iya, gua tuh ini aja sih apa? Pengen apa sih rasanya? Oh Anda main musik, main alat coba-coba ya? Apa Baik-baik sih hamil rasanya Anda. gitu kan? Coba ini. Enggak kan gara-gara gua sering bikin lagu kan pakai gitar kan? Ya. Ya, Oh jadi lagu-lagunya Gracia lu yang bikin? awal-awal Awal-awal. gua bikin benang merahnya. Ketika udah berjalan, yang sering bikin lagu? Dibantu sama Kak Bima. Oh Bima. Jadi Kak Bima juga ikutan buat untuk Graciasis juga. Oke. Lu selisih umur sama anak-anak ini berapa? Ya, Ya 40 lah ya. Karena gue tahu dia sama Alex itu tuan Alex loh. ya selisihnya jauh sih jauh. Mungkin 10 tahun ada. Gak mungkin sih kayaknya. Oke, kita tanya. Lu lahiran tahun berapa? 93. 93. Oh iya bisa. 10 tahun lah. 10 tahun. Bener. 10 tahun lah. Gak ada yang lahir tahun 2000 ya? Gak ada yang lahir tahun 2000-an ya? Gak ada. Gak ada ya? Kemarin nanti minggu depan ada tamu podcast gua kelahiran tahun 2000-2001. Datang tuh anak-anak Robin. band tuh. Cowok. Datang di. Lu tau gak sih kebanyakan penonton podcast ini cowok, gua kasih tau aja. Oh. Adi seneng berarti. Cowok. Jadi jarang gue tuh apa ya? Tapi enggak sih ya kerennya gini nih kalau yang nonton podcast cowok-cowok gitu ya, data insight gua ya. Terus itu tapi kalau kita manggung yang nonton cewek ya rame ya. Gitu ya. Kudu itu. Ada sekarang loh penonton. Berarti penonton di internet tuh banyak laki-laki hidung belang ternyata. Banyak cowoknya gitu maksudnya. Banyak cowok. Iya, yang sembunyi-sembunyi. Dia kalau di kerumunan di dunia nyata dia nggak nongol cowok-cowok itu. Cewek-cewek yang kelihatan kan, tapi dunia maya, wow. Ya kan? Satu cowok bisa punya 10 akun. Ngomong pakai mikrofon. Nah, mending lu pakai mikrofon biar Ulang-ulang. kedengeran. Betul sekali itu. Gitu kan enak tuh suara. Tapi hidup gak sih ini? Oh hidup. Tadi ngomong panjang lebar kayak Riva. Lu tau Riva Seven Sky kan? Nah, Tahu. Jadi kocak itu. Udah ngobrol panjang lebar lupa direkam kalau dia. Lupa direkam di sana itu. Ya ampun gue bilang. Akhirnya kita ngandelin pakai suara ini, ambience kita nih. Itu Riva, tapi gue udah minta maaf sama dia di description gue udah minta maaf. Dimaafin kan? Gue nggak peduli juga sih dimaafin apa enggak. Yang penting kita udah disclaimer ya nggak sih. Kita udah kasih tahu tuh kita ada kesalahan teknis dari kita tuh. Nah, lu Bim,
Lu kenapa jadi pemusik, Bim? Kenapa nggak jadi petinju? Kenapa jadi pemusik? Oke. Karena di rumah waktu itu adanya alat musik gitu. Lu main gitar ya? Jawabannya nggak penting. Lu brewok lu biar Bagas ya. Ada hubungan apa sama Bagas? Bagas itu adik saya. Serius? Enggak ding kakak. Kebalik. Kakak kandung. Kakak kandung. Tuh kan bener, mirip banget ya sama Bagas. Bagas. Enggak lah, Oh, lu, kerenan saya lah. lu udah tahu ya Bagas udah mampir ke podcast ini ya? Tahu. Udah nonton dong? Enggak ya? Sebentar ya. Nonton cuma 2 menit. Enggak penting, udahlah enggak usah gitu. Nonton. Dia cerita banyak loh yang nontonin dia. Dia cerita tentang Bako Saku lah di awal-awal itu sampai akhirnya sampai ngeband gitu. Tapi beneran lu berapa bersaudara sih? 3. Sama Krisna. Saya. Krisna di bawah Bagas juga. Jadi Ya, lu bungsu. saya paling bungsu. Oh, lu bungsu ya? Enggak ada yang kedua. Tapi orang-orang mengira saya paling bungsu. Jadi Karena Krisna saya yang paling bungsu. Iya. Krisna bungsu. Nah, Oh, bohong ya? gitu. Enggak. Tapi benar dia bungsu. Gua baru tahu. Iya. Bagas, lo, terus baru Krisna. Iya. Terus tiga-tiganya main gitar semua itu. Tapi Krisna main saksofon. Lu main saksofon juga? Enggak. Badan gede. Tapi enggak sih, memang besar-besar kan. Krisna juga gede. Si Bagas doang yang kecil lah tuh. Sama kayak di keluarga gua. Di keluarga gua doang yang kecil. Sisanya gede-gede bener. Nah, lu paling kecil ngapain di sini? Lu ngapain di sini, Di? Tapi ini nggak hidup lu, noh. Mikrofon yang Adi satunya. Nih, Cek. Coba di situ dulu deh. Itu bukan, itu mikrofon ini. Ngomong. Belum. Belum ada. 1. Oke, gas. Oke. Oke. Saya di sini magang, Kak. Oh, magang apa manggang? Apa megang? Dia paling kecil sendiri loh, ya kan. Lu di underestimate lo sama dia, lo dibully lo sama dia. Sebenarnya saya ini paling gede di keluarga saya. Berarti keluarga saya kecil-kecil ya. Tapi lo anak tua ya di keluarga lo ya? Anak tua, Mas. Oh, di bawah lo? Ada adek. Ada berapa bersaudara? Berdua doang. Jadi saya sama adek. Simple ya anaknya ya. Berarti pukulan drumnya simpel nih. Oh, asli simpel bener. Nggak rumit kan ya? Gitu-gitu aja. Oke, ini sekarang ke Felix nih. Lex, lu Cina sendirian lo di sini. Waduh, kok Anda tahu sekali. Tapi banyak yang bilang gua Batak, serius. Serius. Lu orang Batak aslinya? Enggak, Cina. Enggak. Cina. Iya, Chinese. Enggak, personil The Potters kan Abed tuh Cina. Dulu Iya. ada Niko tuh Cina. Iya, bener. Iya, dulu di Jenderal ada Surya Cina. Iya. Jadi di band, gue tuh ngeband, pasti selalu band gue tuh satu orang, kalau nggak 2 orang ada orang Cinanya. Iya. Ya gua melihat dari sisi bisnis aja sih. Oh, Anda baca dagang. peluang Anda ya. Tukang dagang ya. Cina tukang dagang. Lu terus kenapa gabung di band ini? Karena ya gue tuh pengen gitu loh. Gue nih musisi gereja ceritanya. Oke. Ya, musisi gereja. Ya di gereja tuh kayak cuman seminggu sekali, kadang 2 minggu sampai 3 minggu sekali gitu kan megang alat ya. Untuk menyalurkannya kan butuh wadah gitu. Oh, oke. Lu ngerasa main pelayanan terus ya Iya, di gereja pelayanan gitu. Nggak keluar itu gimana gitu ya. Cooper jadinya, Pak. Musisi Cooper. Kurang pergaulan. Iya. Kuku perawan. Oh, bukan. Oh, jangan-jangan Anda mencari ini Terminator jangan ya. Predator perawan jangan. Lo Iguana. reptil ya, Pak ya. Lebih ke Tapi enggak, komodo. gua ngerasa gini soalnya. Dia lebih ke komodo sih dia kayaknya. Felix kayaknya dia ini yang predator perempuan di band dia Lo kayaknya. bener sekali. Pertama dia, kedua dia. Oh gitu ya. Iya. Terus lu cuci tangan, Bim. Justru dia yang ngajarin kami. Bima yang Justru lu pelatihnya dia tuh. betul. Anda benar sekali. Parah. Kalau ngobrol ini dia biarin aja Alex. Dia ngerasa nggak nyambung sendiri ngobrolan ini ya kan. Sudah bukan usianya ya. Lex lu udah berkeluarga belum sih Lex? Udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah. Ya kan ya udah kita ngobrol lagi deh. Nggak enak ya diajak ngobrol nanti bininya nonton kan. Iya, Waduh Dulu bang. lah. Tapi rame Alex ya cewek-cewek ya. Lu punya cewek nggak?
Aduh. Jangan dibahas. Jangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jujur aja. Merlin. Sudah tidak ya. Sudah tidak. kawan. Baru putus ya? Udah tahun lalu. Oh, tahun lalu. Oh, tahun lalu. Sekarang Betul. jomblo. Jomblo. Feel Oke. free ya. Jomblo quality ya. Betul. Kalau Adi punya pacar nggak, Di? Enggak kayaknya. Enggak, Mas. Oh, iya. Bercanda. Waduh. Bercanda. Waduh. Nonton di. Ah, Nonton di. Ada, Mas. Alhamdulillah. ada ya. Ada ya. Terus Bima udah punya pacar? Nggak ada. Jomblo ya. Jomblo dong. Jadi 2 jomblo, 1 pacaran, 1 sold out ya. Sudah menikah. Out. Kita ngomong ini bukan ras ya. Ini bukan ngobrolin ras. Jadi yang muslim cuma sendirian. Iya. Lu sendirian. Sama ini ya, Mas. Sama manajer kita sih, Mas. Pakai mic, Iya, sama manajer kita sih, Mas. Maaf. Dia mentang-mentang drummer ya kan, mikrofonnya taruh di Iya. alat. Cok, cipok dulu. Dia kalau kita tuh gitaris tuh selalu dikasih mic buat backing vokal, bassis dikasih mic. Lu drummer mentang-mentang drum lu yang dikasih mic, dia jadi nggak perlu ngomong. Lu harusnya balasnya pakai jadi gitu ya, dia dek dek dek. Letak dek. Oh, oke. Letak dek. Zaman-zaman kalian tuh ngelewatin ikut festival-festival gitu gak sih? Oh, tentu. Saya iya sih. Sempat. Lu Bim? Iya. Ini berarti kan Rajin dulu. latar gua tadinya berpikirnya kayak gini loh. Apa Gracia ini memang satu gereja tadinya gue pikir. Enggak, kita beda. Beda-beda gereja. Beda-beda gereja. Oh, lu bedanya lu juga beda gereja Oh, lah. beda. Oh, gitu. Lu di gereja mana? Gua orang Baptis, gereja Baptis. Oh, lu gua. gereja. Iya. Berarti Katolik ya? Oh, Beda, enggak ya? bukan Katolik. Protestan. Protestan ya. Iya. Oh, sama, maksudnya beda lu beda gereja juga. Iya. Tapi lu main di gereja Iya sih. kadang-kadang. Iya. Iya apa kadang-kadang nih? Iya. Iya, oke. Berarti lu nggak main di gereja? Main gua sampai hari ini gua Sampai hari ini main. masih. Enggak, masalahnya drummer gue dulu tuh si Niko itu sampai sekarang masih di gereja. Iya, Niko. dia masih. Dia gereja dulu apa ya? Gue tuh kalau hubungannya sama keagamaan gitu ya, kayak manggung The Potters dulu itu. Jadi kalau Niko itu ada acara gereja tuh, gue bilang ke Niko, lu duluanin urusan itu gitu kan, duluanin urusan apa? Urusan gereja lo, gue bilang kan. Jadi nggak ada masalah sama ini kita. Ujung-ujungnya dia kan cabut dari The Potters karena dia tuh nggak enak sama kitanya. Kalau kitanya nggak ada yang baper tuh, dianya yang baper malah nggak enak gitu kan. Ini mau gue bahas juga nih. Kalian ini kan aktif nih di gereja. Ini band naik, gimana dengan kondisi kayak gitu tuh? Berarti harus ninggalin gereja dong. Kan kalau di Gimana? gua sih ya, kalau di gua tuh masih bisa lah tukar-tukar gitu. Oh, bisa. Ada backup ya. Ada backup gitu nanti. Gua bilang sama si ke ketua pemusiknya, Mas, gua nggak bisa nih minggu ini gitu, nanti ditukar dong gantian sama gitu. yang lain. Lo gitu. Lex gimana Lex? Tempat gue juga sama. Bisa. Bisa karena ada beberapa tim gitu. Jadi kalau kayak gua basis nggak cuman gua, ada 3 gitu. Jadi bisa Oh dilukir gitu. lah gitu. Bim gimana Saya Bim? pun sama. Sama. Sama juga. Kok Niko nggak bisa ya? Itu pertanyaan yang sangat. Iya, gue bingung. Apa jangan-jangan lu mau keluar dari band Nggak, waktu itu? mungkin gini. Gimana tuh? Gua sedikit Ini keresahan gue sih. Maksudnya ini mau gua tanya. sedikit tahu sih maksudnya. Coba lu lurusin lah. Jadi jangan sampai gue tentang- juga salah menilai. tentang dunia pelayanan gitu Ya, ya, oke. maksudnya kayak gua itu pelayanan di beberapa gereja gue juga pernah gitu kan. Termasuk di gerejanya dia. Oh, lu pernah main di gereja Iya, dia? gereja Pernah, dia. Jadi dulu dia masih kecil. Tapi boleh ya kita main si orang ini boleh main di gereja-gereja yang lain tuh Iya, boleh boleh. aja. Oke. Boleh. Oke. Selama sama gembalanya diizinin sih. Oke. Maksudnya Oke. kalau misalkan memang si gitaris atau si drummernya emang berhalangan, kita ini dong minta bantuan. Oh, Gitu, dari gereja yang masih bisa, lain iya. gitu. Atau bahkan yang seperti kayak misalkan gua gitu ya, gua nggak bisa nih. Yang di gereja gua pun juga nggak bisa. Gua bisa Oh. panggil. Terus kenapa Niko nggak bisa tuh waktu itu? Gimana? Ngelurusinnya gimana ngelurusin? Mungkin ini sih ada komitmen. Oh, Kayak gitu. Dia gitu ada ya. komitmen. Jadi misalkan Iya. kalau di gerejanya mungkin nggak open, Hmm. ya maksudnya
ya tetap itu gitu. Iya, jadi mau nggak mau kalau udah jadwalnya ya dia gitu. harus ready gitu. Cuman kalau di gereja iya. gua sih open sih, maksudnya selama bisa ya dengan baik, dengan ini aman sih. Iya, sekarang kalau jadwal 1-2 nih. Kalau jadwalnya padat gimana? Lo inget dong, ini musik ini sekarang beda sama musisi zaman dulu. Kalau zaman dulu nih ya, di eranya God Bless dulu ya, di eranya power metal dulu. Yes. Itu rilis 1 album, manggung itu jarang bro, kasih tahu. Jadi kayak 1 tahun itu cuman mungkin sekitar 20 kali manggungnya atau 30 kali manggungnya dalam 1 tahun. Kenapa jarang manggung? Bukan karena nggak mau manggung, tapi karena duitnya sudah didapat dari penjualan kaset. Nah eranya kan beda. Iya. Belum lewatin era bajakan itu. Jadi sudah terakomodir. Jadi dia susun jadwal panggung dalam 1 tahun tuh nggak terlalu banyak, nggak ada masalah karena sudah keuangannya sudah diakomodir lewat penjualan produknya gitu. Nah, era pembajakan nih, dari era pembajakan sampai sekarang itu band manggungnya banyak. Bahkan ada acara band manggung itu dari 1 hari itu bisa main 2 sampai 3 acara. Gitu loh. Nah, gimana cara kalian nyikapin hal ini gitu? Dari lo Delex. Dia paling tua soalnya. Iya nggak? Kalau senyumnya kayak kecil gitu. Ya, emang saya ngeri dipecat. Ini sih kalau jadwal itu kan sebetulnya semuanya bisa diatur sih sebenarnya. Iya. Tergantung kitanya juga gitu kan. Terus kalau jadwalnya padat, ya udah dijalanin aja. Masalah nanti kita kan itu kan pelayanan itu kan atau jadwal gereja. Kita ngomong pelayanan ya. Iya. Seorang melayani misalnya Iya, gitu kan. oke. Itu kan nggak harus di gereja sih sebetulnya. Oh iya, benar juga pemikirannya kayak gitu. Gitu. Terus, Jadi gua mikirnya kalau gua sama Gracia Sis manggung bisa padat. padat gitu. Terus ya gua di situ ya gua ya tetap ingat lah gitu, maksudnya ya ini oke. gua sebagai bentuk inilah pelayanan gua. Oke. Istilahnya kayak ya lu mesti give the best lah Iya, gitu. Kasih yang terbaik aja gitu. Lo Bim gimana Bim? Sama. Ya kayak jadwal itu kan biasanya ini sih Mas, biasanya kecenderungannya kan tidak dadakan. Kecenderungannya. Iya. Jadi saya rasa bisa diatur. Dan bener yang dia bilang juga sebenarnya nggak lantas misalnya saya di gereja saya pasti inget Tuhan, kan belum tentu juga. Belum tentu Iya. saya di sini nggak inget Tuhan kan. Iya. Bentuk pelayanan juga sebenarnya. Gitu ya. Agak berat ya obrolannya. Enggak, masalahnya kan ini ada musik. Kalau ini nggak bisa gua bahas sama agama gua, bro. Agama kita nggak boleh ngeband dalam masjid. Gitu. Tapi kalau di gereja Protestan kan ada. Iya. Dan gue ini nggak pernah bahas ini sama Niko sama Abed loh. Nggak pernah bahas loh. Gue pas tahu apa namanya dari awan soal kalian gitu. Terus gue lihat lo Lex ya kan. Gue tanya dia. Terus gue tanya lo adanya Bagas. Gue tadinya berpikir lo ini agamanya Kristen juga. Ternyata apa pas lu bilang alhamdulillah berarti orang Islam nih ya kan. Nah gitu ada keresahan gue mikirin ngeband itu kayak gitu tuh di dalam gereja bisa kan ngeband gitu. Terus gimana Lex kalau lo nyikapin hal itu? Seandainya jadwalnya padat dan cenderung memang tidak dadakan tapi padat nih. Iya, kalau ngomongin padat. Artinya kalau ngomongin padat udah pasti tabrakan, udah pasti gitu, udah pasti tabrakan deh. Nah, nyikapin tuh gimana? Menyikapinya itu kita kan pasti dikasih jadwal juga tuh di gereja. Kita bener kata Mas Alek, kita bisa ya ngomong lah ke ketua musiknya. Kan tadi dia ngomong ke ketua musiknya, kita ngomong puji Tuhannya ketua musik di gereja gue tuh orangnya tuh yang nggak saklek amat lah. Kita ngomong ya udah pasti bisa lah kita untuk bener kata Mas Alek lagi nih ya. Kita di luar dari karena dia nggak tua, kreatif ya. Dia tua. Kita mengambil contoh dari enggak, yang senior Saya sudah tebak gitu. Bijak. cari aman bicara. Kita di luar dari gereja bukan berarti tidak pelayanan. Itu salah satu ungkapan kalau buat gue ya. Gue bisa bermain musik itu bukan karena hebat gue. Itu karena Tuhan yang kasih. Blak nih lu bisa main musik. Lu melayani orang nggak mesti di gereja, lu ngehibur orang itu jadi berkat juga. Meskipun tidak di band di gereja, tapi di band luar juga lu jadi berkat kok di luar juga. Nggak
bikin kita ngelupain Tuhan gitu, enggak. Karena menurut gua dengan gua ngeband juga di luar itu gua juga mengungkapkan rasa syukur gua dikasih talenta main musik nih. Gua juga harus menghibur dengan talenta yang Tuhan kasih gitu. Berarti kalian ini sudah memahami bermusik secara filosofis. Keren ya. sekali. Filosofis. Filosofis ini udah ya, tapi ya gitu sebenarnya apa namanya, yang gua harapkan sebenarnya tidak ada kebingungan di dalamnya. Iya. Dan pemahaman yang harus dipahami Iya gitu. sih, lebih ke pemahaman sama cara kita ini aja. Iya. Praktekinnya aja Ya, gitu. jadi sama- kalian tuh tahu apa yang kalian lakukan. Iya, Nah, sebenarnya iya, kan gitu benar-benar. tuh. Iya, Ada kan iya. ada anak band yang ngeband tuh ngeband doang. Iya. Nah, ya kan dia nggak tahu ngeband itu gimana, nanti dihadapkan sama sesuatu yang Benar. bagaimana itu ketika ditanya kayak gitu itu diam, bingung gitu kan. Loh, ini kan krusial, Bro. Seandainya ini kan gua aja kan gua bilang kan tadi. Iya. Ketika Niko bilang ada kegiatan ini, itu gue langsung bener-bener gue cari edisional, ini The Potters cari edisional. Jangan kok, kata gue, ini urusan diri lo sama Tuhan ya kan. Jadi jangan diiniin. Gue bilang jangan ragu-ragu buat tentuin itu. Gue aja Iya, yang orang Islam aja gue langsung nentuin gitu. Jangan ragu gitu. Iya, sorry gua potongin. Jadi misalkan Niko ya contohnya. Misalkan mungkin the truth-nya dia memang dalam ininya dia komitmen banget gitu. Iya. Nah, kalau gua itu kan ya kan orang beda-beda ya. Iya. Mungkin dia inilah, kalau gua tuh lebih ke nyebar aja lah Iya. gitu. Istilahnya gua pelayanan main di sini dan di sini. Iya, sama kayak Abed. Abed kan juga sama kan, Niko seagama kan. Ya Kristen juga. Kalau Abed lebih rock and roll kan, dia gereja sana, gereja sini, gereja dari kan gitu dia. Yang penting dia Abed tuh rajin loh. Setiap hari apa sih dia tuh pergi ke gereja gitu. Tur dia gereja tuh. Tapi dia berdoa di situ, nggak ikut pelayanan. Kalau Abed gitu. Iya. Dia pelayanannya mungkin ya itu ya di luar ya sama The Potters kali dia. Terus Lex, lu ngeband sama yang lebih muda dari lu itu ada kendala nggak sih? Sebenarnya sih gua tuh belajar sama mereka sebenarnya. Oke. Gitu. Maksudnya kan ada orang bilang gini, waktu itu adalah salah satu senior ya, ngapain lu ngeband, lu tuh udah nggak golden age lu tuh umur 20 sampai sekian gitu. Iya. Dalam hati gua, ya mungkin dia kali begitu ya, mungkin lu kali Dia gitu. itu siapa? Kalau Inisial. Untuk dia. ya gitu lah ya. Ya Ya gua itu sih lagunya Anji dia. iya, maksudnya gua ya selama masih bisa ini ya terus aja gitu. Mau sampai kapanpun ya tetap aja terus bikin lagu, bikin apa, bikin ya kan kalau musisi atau pemusik lah ya atau apapun lah ya kita ya, maksudnya yang bakal diceritain tuh kan bukan karena wah misalnya gue cerita sama anak gue, wah dulu papa main wedding, main reguler gitu, nggak ngerti dia. Iya. Kalau ada ini Karyanya iya gitu. istilahnya karya Oh, ini kerjaan papa dulu nih. Papa Oh, yang itu main. bisa lebih dipahamin iya, ya. lebih itu karena kan kita kan dikenalnya pasti Karya. karyanya bukan Betul. karena kita, Lo hebat, lo apa yang gitu ya. enggak sih. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua sih. Mungkin kalau menurut yang lain mungkin nggak tahu, Beda. beda lagi mungkin. Gimana Kalau Bim, gua lu, sih Bim? gitu. Apa bang? Saya terpukau melihat dia tuh Parah sangat dia. enggak banget ya. Tapi enggak kok, apa sih namanya, gue tuh kalau bermusik itu kan memang ada quotes itu kayak nggak ada istilah mantan seniman gitu. Mantan musisi itu nggak ada buat gua ya. Dan gua mengamini quotes itu yang gua pernah kutip dari siapa lah ya, dari tetua-tetua lah gitu, orang ngobrol. Jadi ada kan kita ngelewatin fase jenuh bermusik itu pasti ada lah. Mau yang Pasti. muda yang tua itu pasti ngelewatin itu. Pasti. Tapi quotes itu ngingetin gue lagi gitu. Nggak ada istilah mantan musisi, nggak ada istilah mantan seniman. Karena ketika kita mati sekalipun kita dikenang sebagai seniman gitu. Apapun pekerjaan kita di luar sana gitu. Jadi nggak ada istilah lo mau berhenti main, nggak ada istilah berhenti main musik itu atau berhenti jadi musisi gitu.
Ya kan, berarti lu terlalu banyak berharap sama ini gitu. Lu memang dari awal nggak pernah passion mengerjakan pekerjaan ini. Passion lu berarti memang dari awal bukan di musik. Lu terlalu bergantung sama ini gitu. Benar. Nah, sedangkan itu yang dilema yang saat apa yang selalu kita hadapin lah gitu. Makanya kita selalu beda nih bicaranya ketika kita bicara sama teman-teman yang passionate, ya kan? Sama teman-teman yang anggap ini apa kayak jadi bahan buat bersandarnya dia nih gitu kan. Ketika si sandarannya memang rapuh, sebenarnya bukan sandarannya yang rapuh, dianya yang rapuh, mentalnya yang rapuh. Ya sudah gitu. Maka dia nganggapnya gue berhenti aja main musik gitu. Kok jadi berhenti ya main musik gitu ya? Lu mau nggak ini juga ya, lu mau jadi presiden juga kalau lu main musik ya main musik aja. Presiden ini dikenal sebagai musisi juga, misalkan kan gitu kan. Benar. Apapun pekerjaannya kalau udah passion ya gitulah gitu. Tapi tadi lo bilang ini ya, yang apa? Barusan musisi apa nggak ada mantan musisi atau berhenti. Kalau misalkan gua kan sering lihat di TV ya. Tapi sih nggak tahu ini, pokoknya ini gua nggak ada maksud ini ya. Maksudnya kalau lu kan misalkan suatu saat nih misalkan Gue lo nggak, jadi misalkan apa? lo Gue jadi dokter gitu. bukan misalkan lo hijrah gitu misalkan, kan harus berhenti, itu gimana menurut pendapat lo? Enggak, kalau kayak gitu konteksnya kan sebenarnya musik ini konteksnya dikerjakan untuk apa sebenarnya kayak gitu. Nah, balik lagi ini kan urusan, misalkan kita bicara agama ya. Agama itu urusan manusia sama Tuhannya. Jadi gitu. Benar. Kita nggak boleh ngejudge. Gitu. Intinya gitu. Dan gua nggak boleh ngejudge kalau gua lebih baik dari dia gitu. Jangan-jangan gua lebih buruk dari dia. Iya. Kan kayak gitu. Jadi gua yang gua tanya soal kalian gitu ya. Ya karena memang gua nggak tahu gitu kondisi yang terjadi gitu. Dan teman-teman yang memang mutusin untuk tidak bermusik lagi, ya fokus di agama, ya gue tetap respect gitu. Tetap gua hargai keputusan dia gitu. Untuk orang yang beda agama aja gua respect, apalagi yang seagama sama gua gitu. Benar. Gua sangat mendukung misalkan Iya. gua berhenti bermusik karena buat gua musik itu haram. Nah, kan kayak gitu. Gua dukung lo, ya kan? Silakan. Jadi kan tadi selalu gue bilang, clue gua gitu, nggak boleh ragu kata gua. Patahin kalau lo ragu. Karena di depan gua, Lex, gua nggak suka bengkok, gua nggak suka orang ragu-ragu. Benar. Ya kan? Iya sih. Kalau sama gue ini lurus, kalau nggak patah sekalian gitu. Benar. Gitu. Gua nggak mau yang gini. Ini mau gue patahin, mau lurus apa mau gue patahin sekalian nih gitu. Jadi ketika dia memutuskan, gue dorong keputusannya. Iya. Biar dia fokus gitu. Gue nggak mau menciptakan keraguan-raguan di hatinya gitu. Iya, benar. Setelah itu kita respect. Habis itu kita respect, kita pertahankan, kita dorong terus. Dan gue nggak pernah mencoba menggiring dia untuk menggoda dia atau menggiring dia untuk masuk ke zona itu lagi. Dan gue nggak pernah nawarin teman-teman gue untuk ketika dia untuk mutusin, nggak harus beragama lah ya, dia mau kerja di mana gitu. Kayak gue punya vokalis Rizky Jenderal. Dia keputusin buat kerja tuh, nggak pernah gue ajak dia ngeband lagi. Karena gue nggak suka dia nggak suka dia ragu-ragu. Gue nggak suka dia ragu-ragu. Ketika lu udah fokus di situ, lu fokus di situ. Gue nggak pernah. Tapi dia kadang kan suka main tanya-tanya gitu kan. Nah bahayanya kan kalau tanya-tanya udah main ini, wah ada percikan-percikan nih di hati nih ya kan. Pengen lagi nih main nih ya kan. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin musik ya kan, ya artinya konteksnya itu sama kayak apa ya, morfin gitu ya. Morfin itu kan dikonsumsi untuk hal yang salah, maka jadinya narkoba salah. Tapi kalau untuk vaksin, mungkin untuk pengobatan, untuk apa segala macam, ya jadinya untuk kebaikan. Kenapa gitu? Kenapa enggak? Pisau untuk motong bawang pakai buat ngejar orang, salah gitu. Salah. Nah artinya penempatannya aja sih sebetulnya. Kalau buat gua. Oke, ada pertanyaan lagi soal itu? Kebalik jadi. Tapi kira-kira buat pencerahannya kayak gitu gitu. Kalau buat gua intinya balik lagi ya. Kalau buat gua adalah urusan agama adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Nah, beda kita ngobrolin kehidupan bersosial kita ya gitu kan. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling menghargai gitu kan. Nah, tapi kalau untuk ibadah tadi, sektor ibadah inti ya misalkan yang dia yakini untuk urusan Tuhannya misalkan gitu, ya maka itu urusan dia. Gua nggak pernah mau ngejudge temen gua, lu
sholat terus tapi lu main judi gitu. Iya benar. Ya kan? Sholat terus tapi lu masih main perempuan misalkan gitu. Ah lu ini lu kata banyak dosa lu. Jangan-jangan gue yang lebih banyak dosa di mata Tuhan ya. Masalahnya kan kayak gitu nih. Ini yang nilai kita kan bukan kita, bro. Ya kan Iya urusan dong, harus. urusan Tuhan. Jadi gue nggak pernah ngerasa gue lebih baik dari orang lain gitu. Jangan-jangan gue yang ini gitu. Ya, soalnya kalau di kita kan maksudnya kalau di gua kan memang dari sononya ya memang praise and worship. Ya, ada isi praise and worship itu kayak pujian penyembahan Iya, gitu. gitu. Istilahnya kayak puji-pujian Iya, gitu iya, kan. betul. Segala yang ini pokoknya dengan gambus dan kecapi. Iya. Istilahnya memang dari sananya itu kalau gue lihat sih ya ngeband. Iya. Nah, kalau konteks sama kayak di Islam juga kalau konteksnya juga sama. Kita tuh ada sholawatan. Ya, Bahasanya gitu kan iya. sebenarnya kan. Nah, bagaimana nyikapinnya aja sih sebetulnya. Ada ngaji juga kalau orang ngaji kan lu tau kan, mendayu-dayu kan itu pakai notasi semua itu. Kalau gue isi backsound sebenarnya bisa aja. Bisa. Gitu, tapi kan ngurangi esensi apa namanya penyampaiannya sebetulnya gitu. Makanya nggak ada yang mau gitu loh ngasih backsound gitu. Nggak ada yang bandel gitu. Buat ngasih backsound gitu kan. Sebenarnya bisa aja kan, ada aja kan. Kalau kita ngomongin apa ya, kita ini bandel banget gitu. Gila, zaman dulu yang bandel juga lebih banyak dari kita ini. Kita ini kalau udah bandel tuh udah telat. Sebenarnya yang maksudnya buat bandel-bandel ke arah situ ya. Iya benar. Udah sih bandel ya. Kok tahu? tapi lu kalian nih kuliah gak sih? Kuliah. Kuliah. Lu Bim, Saya juga, Mas. lu kuliah di mana? Unila, Unila. Jurusan apa? ilmu komunikasi. Oh, dulu soalnya Bagas tuh adik tingkat gua. Ya. Gue juga di Unila di pemerintahan gue dulu. Jadi gue bahas politik, bahas pemerintah tuh. Komunikasi juga bagus sih. Iya. Komunikasi itu broadcast juga belajar itu. Gue banyak tuh teman-teman komunikasi yang gue keruk ilmunya gitu. Gue belajar dulu. Gitu ya. Ini gue baru tahu loh dia. Hmm? Ini baru tahu gue dia tuh. Pasti lu ngira gue gak komunikasi. kuliah. Bukan. Gue pikir tuh dia pasti apa? Gua nggak sebandel ekonomi, itu, Lex, apa kata gitu ya? Apa ekonomi apa gitu kan? Enggak, gue nggak percaya kalau dia anak ekonomi. Dia ini anak teknik. Kalau nggak itu ya, Ya, apa anak mungkin- FISIP udah. Apa sastra Jawa ya? Sastra Nggak Inggris. ada. Wow. Nggak ada. Jadi dia kalau si Bima ini kan mukanya sebenarnya anaknya baik-baik ya, tapi dia style dia tuh bad boy gitu. Fuckboy. Fuckboy. Tapi sebenarnya yang fuckboy itu lu di. Waduh, mampus lu di cewek lu nonton. Tiara. Halo klan fuckboy. Panik. Lu udah Merah, berapa? mukanya merah. Udah berapa lama pacaran sama Tiara ini? Waduh kok jadi bahas ini ya. Ya kalau bahas drama males pasti lu. Lu pasti males kalau gue tanya drum ya kan. Gue tanya Tiara deh. Lu udah lama berapa lama pacaran sama Tiara? Kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun ya. Lu yakin akan berjodoh menikah dengan dia, yakin? Sebenarnya itu kan jodoh itu udah ada yang ngatur ya. Asik. Jawabannya diplomatis sekali jawaban Anda ini. Cari aman ya. Takutnya dibilang jodoh Nggak nggak tanya nggak jadi, jodoh iya. gitu ya. 10 tahun gak jadi juga. Ada yang udah 10 tahun pacaran. Langsung. Oh, straight ya. curhat Siapa? Ini curhat. Lu. Lo kok Ya iyalah. Gila lu pacaran 10 tahun. iya KPR, Pak. Saya KPR udah dapat rumah 1 itu. Ya Mobil Allah. 2. Ya, motor 5 lah. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Jadi pelajaran aja, Pak. Lanjut ke Adi. Bim, apa yang ngebuat lu cocok sama band ini? Passionnya. Jadi awalnya sebenarnya nggak cocok, Mas. Oke. Pas pertama diajak beliau ini, waktu itu lagi potong rambut, dia nelpon dadakan juga, Bim, bantuin gitarin dong. Heeh. Oh yaudah Mas, bentar lagi saya berangkat. Berangkat. Oke. Awalnya nggak cocok. Heeh. Nggak cocok bukan karena personal atau karena musik ya. Heeh. Karena kok tiba-tiba amat gitu. Iya. Oke, tiba-tiba lu, kerja. lu pengennya bangun chemistry Iya sebenarnya dong, gitu. Tiba-tiba entah saya nggak kenal dia, siapa deh nih. Terus berjalan waktu, Oke. abis itu di video klip pertama akhirnya momennya itu Mas.
Video klip pertama. Itu. Lagu pertama apa sih dulu pas rilis? Apa ya? Waktu yang tepat. Waktu yang Oh, iya. tepat. Waktu yang tepat. Kalau Firsa Bersari ada waktu yang salah, kalian ada waktu yang tepat. Oke. Ini Nah, momennya di situ, Mas. apakah ini jawaban dari lagu Firsa Bersari? Bukan ya? Bukan ya? Enggak ya? Enggak ya, beda ya. Oke, Bim, terus Bim. Terus saya ngelihat si Kak Alek ini sebagai, saya bilangnya captain lah ya. Captain dan Mas Awan sebagai manajer ini luar biasa gitu. Iya. Semangat itu luar biasa kena di saya. Nah, sejak saat itu saya nyaman. Iya. Akhirnya saya ngasih lagu. Iya. Saya sebenarnya kan seneng nulis kan. Iya. Cuma waktu itu nggak ngasih ke mereka. Iya. Nggak ngasih ke Gracia ini gitu. Tapi emang bener sih passion, bro. Dulu kenapa Jenderal itu begajulan semua tuh anak-anak tuh ya. Tapi yang orang lihat kan kemampuan kita bermusik itu emang bener-bener kelihatan gitu ya. Itu karena passion, bro, berangkatnya. Iya, Kenapa passion band sih. itu band gue tuh bertahan lama itu karena itu gitu. Jawabannya itu. Kalau dibangun bukan karena passion itu, pasti umurnya nggak bakal panjang dan nggak bakal kompak bandnya. Iya, itu sulit sih memang itu. Iya. Iya, kayak ngebangun itu kan Karena kalau bicara passion tuh gini, Iya. Lex, mau gimana pun kita ini masalahnya gitu kan, ataupun selek-seleknya kita di dalam Iya. band. Tapi karena kita tuh ngerasa passionnya bareng, kita ngerasa tujuan kita tuh sebenarnya sama. Akhirnya debat-debat tuh, ngapain juga ya kita bahas-bahas kayak gitu ya kan, nggak penting juga ini ya kan. Karena nanti gua takut kehilangan temen yang sama satu passion gitu. Iya, benar. Kalau nggak satu passion, dia keluar dari band ya udah nggak apa-apa, biarin aja ya kan, biarin dia ini aja. mudah-mudahan energik gitu kan masuk ini. Ah, Nah, gua tuh kayak kebawa gitu loh nggak. Oke. Jadi istilahnya gua kayak kebawa sama energinya mereka gitu kan. Jadi guanya juga lebih ini. Iya, lebih Gua- ada, lebih makin passionate ya. Iya, heeh. Jadi, Mas, besok ke ini kita ini yuk latihan dulu. Wah, ayo berangkat gitu kan. Jadi ya sampai segitunya gitu istilahnya yang tadinya gua belanja simbal, belanja apa senar sekarang ya ini senar gitar lah. Kayak gitu jadi. Lihat senang. Jadi, Orang efeknya aja banyak loh. Kayak gitu-gitu Itu sih. bini Jadi, gue kesel banget kalau udah belanja alat musik itu. Mahal kata dia. Iya. Jadi gue Balik sekarang lagi lu tau kan, nggak, kalau gue passion. sekarang beli alat tuh gue nyumput diem gue. Waduh, Iya. kegap ini kayaknya di sini. Iya. Lebih baik Tapi minta dia udah maaf. tahu, orang rumah udah tahu kelakuan gue. minta maaf daripada Padahal tidur di luar. Gak apa-apa dah tidur di luar. Yang penting efek kebeli. Kalau gue kebalik, kalau kayak gitu kalau beli jangan langsung bawa pulang, bro. Titipin dulu Wah, tempat kawan. boleh nih. Gimana Ide caranya? baru. Ide baru, Pak. Ide baru. Iya, gue setahun nih. Jadi Gue soalnya ada inceran gitar nih. gitu. Jadi gue tuh kalau beli alat tuh gue 1001 cara gue istilahnya gimana caranya ini bukan punya gue tiba-tiba ada di rumah gue gitu. Ya kan salah satu tekniknya itu adalah titipin sama kawan, ya kan. Udah beli aja dulu tapi taruh dulu di tempat Valley kalau nggak tempat Bima. Bilang aja gitarnya Bima. Boleh juga. Gitarnya Bima Pinjem terus Bima. pula-pula telepon ya kan. Bim, pinjam gitar dong Bim. Sah, ya kan. Pinjam. Pengalamin ya, Anterin, dianterin nih sama Bima nih kan. Set. Ini Mas kenapa gitar Mas? Gak apa-apa, gue kayaknya ngeliat gitu kan. Ala-ala ya kan, terserah lo. Habis itu di situ aja terus tuh gitar, nggak balik-balik ke tempat Minjem Bima kok lagi kan. lama banget gitu ya. Nggak Ini kamu nggak pulang-pulangin ke Bima? Nggak tahu nih Bima nih kenapa nih. Bima gitarnya udah banyak. Bisa juga nih ilmunya dipakai, Bro. Ternyata. Ilmu baru. Ilmunya pakai nih bisa nih. Bisa. Seru ya, asik ya. Seru. Nah kita ngobrolin apa namanya? Kenapa sih alasan orang buat dengerin Gracia nih karya kalian gitu apa waktu yang tepat tuh ya di pertama dulu. Kok seberani itu kalian mau bersaing di dunia industri musik gitu. Sementara di Lampung aja kalian ini belum terkenal loh, belum apa ya. Belum lah. Ya kan. Jauh. Jadi Iya, gua nih kita ini masih sorry ya nol. Bim ya, Adia, Felix, Alex ya. Ini itu gua, betul. Gua tuh ngobrol gini loh. Kalau di podcast gue ini kadang kan kalau wawancara bukan wawancara lah ini yang ngobrol sama band-band Iya, ngobrol ya. sama band iya. Apa gua lebih kritis gitu loh. Karena gua banyak ngelewatin hal itu gitu. Yang kita butuhin yang terbaca lo tau kan? Yang terbaca sama pendengar kita, sama penonton kita itu saat kita manggung atau saat audio rekam kita itu adalah yang terbaca itu passionnya kita gitu, energi kita di dalam situ. Benar sekali. Begitu cara kerjanya gitu istilahnya kan. Bagaimana cara kerja industri musik
biar dibeli orang. Gini cara kerjanya. Kita sumbangin energi kita, ya kan? Kita sumbangin pemikiran kita, passion kita, gairah kita pada saat record, jadi karya kita. Nah, yang didengar sama orang itu sama persis sama apa yang kita rasain sebenarnya gitu. Iya, benar. Gua nyambung sih. Iya kan? Nah, itu kan cara Iya. cara kerjanya tuh kayak gitu tuh. Dari kuping turun ke hati, bahasanya gitu kan. Kalau kayak makanan kan dari lidah turun ke hati tuh. Wih, enak banget ya gitu kan. Kalau kita dari kuping tuh. Nah, gimana tuh kalian? Di musik di Lampung aja kalian kan masih apa ya? Untuk Gracia sendiri lah gitu. Kalau kayak pergaulan masing-masing kayaknya udah banyak temen nih ya kan. Tapi untuk Gracianya sendiri gimana? Ya kan? Iya, itu ini sih. Ya memang kita belum lah, masih jauh. Nol, mungkin nol aja belum. Masih minus ya, Pak, ya? Masih. Jadi memang kita gini loh maksud iya, gua memang kita diuntungkan dari sudut pandang digital nih ya kan, orang di YouTube kita Iya. bisa dong nge-share di YouTube, di Instagram. Iya. Toh orang Amerika juga nontonin kita gitu misalkan gitu ya. Tapi lu ingat saking kemudahan yang kita dapat ini, Bro. Manusianya Iya. juga punya hak buat memilih. Benar. Buat selektif gitu. Terus gimana Bim? Gimana lo apa namanya nyikapin ini? Karena gini, gua butuh band itu, Bro, harus belajar semua nih public speaking, ngobrol kayak gini nih. Makanya gue bikin podcast kayak gini Adi buat diem anak aja band. tadi ya. Iya. Jadi ngantuk kayaknya Lu dia. tau nggak? Ini apa ya? Lu jangan sampai kayak gitu juga lu harus inget nih. Kebanyakan band tuh yang terkenal tuh vokalisnya doang. Betul sekali. betul. Iya Ini dong. vokalis kita nggak datang sih. Iya, dia ngasih kesempatan buat Iya, kalian nggak untuk perlu juga ngobrol. sih. Betul. Oke, kita roasting aja sekalian. Oh iya juga. Roasting sekalian ya. Nggak kompak band ini. Asik. Iya. Jarang-jarang kan band gak kompak. Ya gitu, maksudnya kenapa sih diajak ngobrol juga? Karena buat ngebangun personality gitu loh maksudnya. Kalian tuh ketika udah ada di dunia entertainment bahasanya gitu ya. Bukan hanya dituntut untuk main gitar toh gitu. Main drum bukan hanya main drum toh, main bass toh gitu. Tapi memang harus apa ya? Lu kalau lihat podcastnya Robby Funky Kopral kemarin kan di sini kan. Gue nonton tuh. Itu ternyata kan jadi literatur. Selama ini nggak ada literatur yang ngebahas itu gitu dari sudut Iya. pandang drummer lagi gitu kan. Gila kan jadinya. Iya. Ternyata Keren sih itu. dan semua fansnya Funkop itu sangat puas gitu loh. Artinya ternyata satu tuh Robby bisa speak up yang kayak gitu. Dan gue tuh sudah mulai membiasakan buat temen-temen apa personil band gitu. Gue paling bete sih, tapi gue nggak tahu ya namanya pilihan kan ya. Dia dan boleh juga dia memilih untuk tidak bicara gitu, boleh gitu, nggak ada masalah. Cuman gue kadang-kadang suka menyayangkan itu gitu. Kalau apa namanya dia, aduh sayang banget ya. Dia sadar nggak sih kalau dia ini sebenarnya bisa berpotensi jadi public figure sebetulnya. Karena ketika udah jadi, kalian tuh sadar nggak sih kalau kalian tuh punya pengikut? Kita nggak ngomongin kitanya, tapi bandnya gitu. Iya, Si karyanya ini ada pengikut nih. Artinya apapun yang berkaitan dengan karya itu, terutama misalkan yang nyanyi siapa vokalisnya Berlian. Nah, Berlian nyanyi, tapi ya apa sih namanya? Ada pendengar yang suka sama pukulan drumnya, jadi penasaran ini kenapa. Tapi karena dia terlalu cenderung diam, sampai akhirnya dia benar-benar hilang gitu di sapu zaman. Diam Gitu. Biasanya lu sapu jagat. Itu nggak ada literatur itu Iya, gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya? Kenapa sih yang membuat karya ini enak? Kan Iya. nggak tahu, pasti dibedah dong, ya kan? Dibedah tuh. Kalau kayak Dewa itu ada Erwin Pras main bass, ya kan? Iya. Sampai Yuke itu kan. Tapi gue dulu gini sih enggak. Gue tuh dulu kan gue main drum ya. Maksudnya ya sampai sekarang masih main juga gitu kan. Berdiri ya. Iya gitu kan. Bahkan beberapa orang-orang Bisik-bisik. beberapa orang tuh Lu jangan ngomongin Alex dong. enggak. Gak penting banget. Gak ngomongin ya. Oke, lanjut lah. Oke, jadi orang-orang tuh taunya band siapa? Oh, Mas Alek ya gitu. Pasti gitu. Bahkan mungkin si yang vokalisnya juga nggak di ini, lebih ke kayak ke guanya gitu malahan. Gua kan kadang kan juga ngerasa wah, harusnya gua nggak ini nih. Harusnya si vokalisnya lah atau apa gitu. Justru nah itu makanya gua di sini nih pengen
bener kata lu. Ya semua tuh Sebenarnya harusnya bisa. itu. Sebenarnya satu gitu. pemahaman, makanya gue bilang tadi kalau dia orang-orang passionate dan satu frekuensi, satu pertanyaan yang dilemparkan orang atau satu tema, satu bahan obrolan yang dilemparkan orang. Iya. Jadi kalau bicara tentang band ini gitu, bicara sama Berlian itu cukup mewakili. Bicara sama Adi Iya, itu benar. cukup mewakili gitu. Jangan sampai nih, maksud gua ketika bicaranya tanya soal band ini gitu, ngobrolnya sama Adi nih gitu kan. Aduh, gua nggak tahu lah gitu. Alex yang tahu ya. Aduh, kalau itu Berlian sih ininya. Gitu. Terus Jadi dia kayak ngapain? iya gitu loh. Maksudnya berarti pemahaman dia nih soal di bandnya sendiri tuh lemah banget gitu loh. Iya. Nah, dia nggak ngenalin temen-temennya gitu, nggak ngenalin karyanya, nggak ngenalin. Nah, itu yang gue maksud sama Iya, benar-benar. miris kan. Maksud gue, aduh ini mau sampai berapa lama band ini gitu kan? Kalau terjadi apa cuek gitu loh si personil yang lain personilnya, ini ya. gitu. Jadi maksud gue harus satu suara gitu ya, satu frekuensi lah artinya gitu. Apapun dengan cara yang berbeda dia nyampaikan gitu kan, dari satu tema itu beda nyampeinnya, tapi kira-kira itulah gitu. Iya, benar. Bener kan? Iya. Ini kalau gue salah koreksi juga nih ya kan. Artinya ini bahan ngobrol kan. Iya. Bukan sesuatu yang dijudge gitu. Iya. Bener ya? Benar dong. Nah, kalau Anda benar. apa namanya? Wah, ini gua ini kan agak-agak straight orangnya gitu. Karena gue banyak ngelewatin banyak fase di gue ini perjalanan. Alex tahu lah gitu, Tahu banget gue. dari mana gitu bolak-baliknya kayak mana tuh. Si Bagas abang lu tuh jadi adik tingkat gua, ngeband dari nggak bisa main gitar lah istilahnya dia kan. Sekarang masih nggak bisa. Ya artinya Sombong. dia banyak. Sombong. Mentang-mentang Gue tuh- juara 1 sombong. Gue itu di publik sebenarnya kan ngebangun personality itu baru-baru ini juga sebetulnya, baru berapa kisaran 2 tahunan ke belakang. Karena memang gue banyak bicara tuh justru di balik layar. Di publik kayak gini tuh gue jarang ngobrol karena memang gue nggak mau ngobrol. Udah ada vokalis gue yang wakilin gitu kan, gue nggak mau ngobrol. Nah, gue tuh banyak bicara kayak gini tuh di pada saat meeting manajemen. Nah, itu teman-teman diem semua. Itu gue semua yang ngomong tuh. Karena gue paling yang itu gue pahamin banget gitu. Nah, begitu di publik memang pilihan gue untuk kayak gitu. Ternyata salah juga gue itu begitu gitu. Ternyata bahwasannya pembangunan personality itu penting, bro. Penting. Jadi harus benar-benar dibangun ya, Lis ya. Jadi bukan apa namanya passionate-nya harus terbaca dengan baik gitu loh. Walaupun lu seorang playboy misalkan gitu. Walaupun lu seorang apa namanya Fuckboy. geng motor, dia fuckboy mulu nih. Ini cita-cita kayaknya. Cita-cita. Mampus abis ini putus. Gua kata 2 tahun lagi pacaran kata dia. Siap-siap ya, Di. Adi nyeletuk langsung diserang gini kan. Emang passion kayak gitu, Mas. Oh gitu ya. Iya, kayak Mau gitu. ngomong sendiri ke Tiara apa gua yang ngomong? Iya lu jangan kayak gitu di. Ini kartu lu ada di mereka lo. Ini bocor ke Tiara bubar lo langsung. Ketoprak ya abis ini ya. Tiara. Dengarkan ini. Terus lanjut. Or- Takut ya. Terus ngomongin orang tua deh, ya kan? Orang tua gimana tuh? Dukungan orang tua sama band. Kalau gua orang tua gua selalu support sih, Mas. Super. Orang tua lu musisi juga enggak? Enggak. Enggak. Tapi dia mendukung. Di keluarga gue tuh yang musisi kayaknya nggak ada deh. Mm-mm. Ada juga cuman ya kayak gitu-gitu doang. Ya Bisa aja. Iya, bisa. aja. ada juga guru seni tapi bukan musik dia. Lukis, tari, Ini seni rupa. oh seni rupa. Itu sih. Jadi cuman Kalau ngobrol pakai mic, gue bayar berapa kira-kira? soalnya mikir di sini. Lama-lama gue bayar juga nih. Kurang lucu, diulang lagi. Seni Gak rupa. lucu. Jadi gini kan, ini karena ini podcast, audio itu penting banget, bro. Iya. Jadi kenapa sih gue nyuruh ngobrol pakai mic? Lo bayangin nih, siapa orang yang kuat kita nonton kita nih selama 1 jam?
Benar. Sebenarnya dia, Iya. nah tapi dia masih pengen nonton. Gimana caranya dia pengen nonton? Tapi dia nggak nonton gitu, gimana tuh? Ya kuncinya cuma di audio gitu. Jadi pada saat dia masih kepo terhadap ini, misalkan kita bahas Gracia nih, masih ada orang yang kepo banget sama Gracia. Tapi dia lelah matanya nih, udah 15 menit nonton, dia lelah lah intinya gitu. Tapi dia masih kepo. Ya berarti solusinya cuma taruh handphone lalu dengarkan. Kalau suara lo sayup-sayup gimana Iya. orang mau dengerin gitu. Bener sih. Jadi gua minta maaf ini. Gitu bro. Itu jadi memang kadang kan suka, ya susah juga sih ngasih pemahaman ya. Tapi kira-kira Iya. edukasinya kayak gitulah gitu kan. Ini tentang konten ini gitu. Oh Mas Angga ini terlalu mikrofon gitu kan. Emang kenapa sih mikrofon misalkan gitu? Ini podcast. Karena ini podcast Kadang gitu. kita sering lupa juga. Tuh kan tetap baru udah panjang Kadang ngobrol gitu. Dia lupaan dong berarti. Lupaan Lu main drum gimana jadi? Oh, alhamdulillah Iya. Mas. Kalau drum lo inget ya. Lupa fill in. Kalau enggak fill in-nya itu aja. Lu kalau drum lu dulu kursus ya dia? Baru-baru ini sih Mas. Hmm. Cuman belajar aja sih. Hmm. Belajarnya juga sama. Oh gitu. Iya. Lu motivasi lu ngajakin dia apa sih? Gua adu domba lu kalian. Iya. Adi ini termasuk orang yang kalau di roasting. tuh cepet gitu. Heeh. Di bikin ini lo harus gini. Oh iya Mas, Oh, iya. langsung gitu. Oh, Jadi ya, spiritnya kuat spiritnya ya. kuat, itu gua suka dia. Itu kalau mau ini di besok ini lo pakai aja tuh alat gua. Ya Mas, besok tak ambil gini-gini. Itu langsung cepet gitu dia. Apapun yang diinin tuh dia ini tuh gua sukanya di situ. Kalau belajar juga ini materinya lo mesti latihan ini rudiment masih belum jalan. Iya. Kayak gitu-gitu sih teknis. Berarti apa ya, secara spirit dia kuat ya. Iya. Seperti itu. Oh, gila lu keren juga Gue pikir lu emang males-malesan, lu mageran lu orangnya. Tapi enggak sih, dia dari sorotan matanya nih, dia memang orangnya kepoan gitu. Kepoan. Dia walaupun dia susah buat ngungkapin, buat ngomong, tapi dia nyimak gitu. Nguping aja kerjaannya gitu. Sebenarnya itu biar tahu jawabnya Mas. Biar tahu jauh. Ya udah. Kadang kan kita suka ngeblank tuh, ngomong tadi pertanyaannya apa? Lu sering dimarahin bapak lu gak sih? Alhamdulillah dulu sering. Sering ya, bandel ya, anak laki mah biasa lah. Dulu Ya. mah Ada lu cowok apa cewek? cewek. Cewek. Oh, ya lu yang dimarahin terus biasanya. Iya. Dimarahin terus. Kamu tuh contoh ya buat adiknya gitu kan. Terus orang tua lu Bima mas keluarga sih udah di Iya. support sih. Bapak ibu saya sih support. Iyalah, karena gue lebih Tapi kenal sering banget. dimarahin ibu. Kamu Dari kalian bertiga tuh yang paling bandel siapa sih Bim? Bima dong. Iya Lu ya dong. Bim ya? Kamu ngeband Sepi. terus. Gak ke gereja. Yaudahlah saya aja lah. Saya aja Mas. Oh, lu yang paling bandel ya. Saya aja. Susah diatur gitu ya. Gue pikir Bagas loh. Padahal mah bukan saya loh sebenarnya. Oh, bukan kamu ya. Bukan, karena Bagas waktu pas di podcast kan dia cerita. Di podcast dia cerita, gue tuh orangnya cuek banget sama keluarga gue, dia bilang. Nah, berarti dia yang paling bandel. Oke. Iya. Sudah Tapi belum terjawab tentu ya. dia bandel loh. Dia cuek Iya. sama keluarga, belum tentu dia bandel. Bisa jadi dia penurut. Iya. Iya juga kan. Nah, lu Lex gimana Lex? Lu di rumah didukung nggak sih, maksudnya Didukung sama project ini gimana sama project ini? Sangat- Kan ada yang didukung buat gereja, papa dukung. Tapi buat Iya, ngeband papa nggak dukung. Nah, kan bisa enggak. gimana tuh? orang tua gua gini ngomongnya. Hmm. Kok yang penting lu bisa ngebagi waktu nih antara lu kerjaan lu sama ngeband lu. Kalau misalkan lu nggak bisa, ya tinggalin salah satu. Jangan Oke. sampai itu mecah fokus lu jadi kelimpungan sendiri. Iya benar. Gitu. Jadi didukung banget sih sebenarnya sama ini nih. Iya kan, lu juga harus denger gitu. Tapi ini saran juga nih Lex. Mm-mm. Lu selaku yang paling tua nih di band gitu. Lu showan ke rumahnya anak-anak ini nih. Iya. Nah, yang lu ngobrol sama orang tuanya, terus lu jelasin Iya. misi band. Sehingganya juga si orang tua ini bukan butuh lu yakinin sih sebenarnya. Dia butuh pemahaman gitu. Sebenarnya nih anak-anak yang dilakukan nih koridornya gimana nih gitu. Nah, itu Iya. aja sebenarnya. Sebenarnya tuh waktu pas
apa isi waktu itu? Dia ini sakit. Gue udah mau ke rumah kayak gitu. Sakit apa pas Dia gua patah tangan sih? Sakit. tangan lu kenapa tuh? Betul, hampir. Ya Allah. Ya, sakit dia waktu itu pas lagi Mm-mm. pada itu kan lagi parno-parnonya tuh COVID. juga. Dia gejalanya sama Mirip. persis. Tapi bukan COVID. Bukan. Oh, mirip. Dan emang dia nggak bisa ngerasain ini, Oh, iya. bro. Apa? Makan gitu Makan terus bisa, nyium gitu. Oh, makan bisa Makan ya? Bisa. Nyium bisa. Nyium cewek? Oh. Enggak. Membau, Tangan. membau itu membau sangat tipis. Iya, gitu lah kurang. Ya, kita juga jadi ini tuh sempet nggak usah latihan dulu lah gitu. Heeh. Terus si Berlian Berlin juga. habis nganterin ke rumah sakit, temennya positif. Berlian pernah sempet kena COVID. Gua nggak tahu, Oh. soalnya terus hasil swabnya negatif. Oh, gitu. Tapi dia nganterin si Oke. yang Oke, paham. positif itu. Dan dia sempet apa? Drop. Terus dan emang di luar sama keluarganya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk dia terus. Mobil dia. Sampai di fotoin, "Wih, guys, gua di ini nih di depan nggak boleh masuk." Iya. Ya udah deh tidur di luar kayak mungkin tuh dia sama guguknya. Iya, artinya kan kayak gitu tuh. Iya, kan, belum kesampaian yang sih. harus dipahamin kan kayak gitu tuh. Ini anak-anak kan masih pada belum married ya kan. Artinya orang tuanya tuh masih punya peran kuat tuh di situ. Nah, gue pun sama Abed sama Niko itu kan ngobrol sama bapaknya gitu kan. Jadi Tapi gue bukan- selalu ini, sorry ya gue potong. Gue selalu memberikan ini sih sama mereka, maksudnya kalau nanti ini kan masih awal gitu ya, belum apa-apa nih nanti. Iya, kalian tuh masih awal kali kalau jadi ini karir masih- industri ya. iya. Gua nggak tahu kalian tuh punya karir sendiri-sendiri di luar tuh kayak gimana, iya. tapi kalau ini bicara Ini- industrial, Sangat-sangat. Iya, ini kan masih awal banget gitu. Gue selalu nekanin kayak ke Bima, Adi ini. Lo target mau merit kapan? Gue pernah bilang sama Adi, lo merit kapan? Nah, lo kalau mau belanja sekarang, Iya. lo jangan nanti ini jadi nggak ganggu urusan yang di Iya, belakang benar, gitu. benar. Karena belanja alat musik, you know lah Pak. Iya. Snare aja sekarang harganya Mahal. aduh gila udah berapa juta tuh. Iya. Dia nih juga kan sekarang Lis kalau mau mau upgrade gitu kan. Lo mau beli bass sekarang gitu, maksudnya jangan ini nanti ketika kayak gua selalu nekenin cari memang yang mau sama jalan hidup bareng Iya. gitu istilahnya, Cari yang jadi emang bener-bener ngerti. support. Nah, iya benar Gitu. juga Soalnya tuh. gini Gitu, loh. Bim, bener. Bima sama Felix nih. Iya. Kalau Adi mau biarin. Karena- Ntar lagi putus. Iya. Karena gini. Karena yang otomatisnya gini nih. Dia udah kenal musik duluan daripada kenal Iya. Bener. pasangannya Iya, gitu iya, kan. bener. Kalau misalkan suatu saat udah ini, ya kan, loh, dulu kan gua udah kenal musik Iya, dan duluan gua dong, harus gua mutusin. ketimbangan kenal sama lu dan Iya. kita. Nah, jadi gua selalu ngingetin gitu Paling maksudnya. bete itu kamu pilih musik apa aku? Itu. Pak. Itu tuh. Oh, Kamu kamu semangat banget. Oh, putus gara-gara itu ya. Oh tidak, tentunya Putus tidak gara-gara ya. itu ya. Curhat colongan. jadi Tidak. Cari apa? justru bukan Curhat colongan. bukan masalah musiknya sebenarnya. Hmm. Kamu pilih band kamu atau pilih aku? Oh, iya. Sampai Ada yang lebih parah. Itu. Pilih bass apa pilih aku kan pegang aku apa pegang bass nih ya kan? Waduh. Ngebetot aku apa ngebetot Bas? Iya. Lo. Itu Bakar sekarang bass masalah-masalah. itu. Iya. Asik bakar nggak tuh? Asik, enteng banget. Bu. Kadang gua juga gitu, sering ngobrol sama dia, kadang telepon nggak penting sih kadang-kadang. Iya. Lagi ya ngobrol sama Adi juga kadang. Hmm. Ya itu kalau mau ini dari sekarang gitu. Betul. Karena gue juga ngerasainnya gitu, maksudnya gue dulu sebelum gue merit gue udah ya invest dulu lah kan, gue Pelan-pelan gue lah ya. nyicil beli ini beli itu Hmm. beli ini nanti kan itu kan barang nggak istilahnya kalau alat musik kan nggak kayak ini ya, maksudnya dia Nggak basi. iya gitu. Nggak lembek. Iya ya. benar, istilahnya timeless lah gitu Iya. kan, sampai kapan Tapi aja. kadang masih kalau kayak tetep beli iya. bass atau beli gitar ya kan makin tua makin enak Iya, suaranya iya, tuh. Betul. Itu Orang drum kerjaan gue di udah kayu. berapa tahun nih, dari 2000. Gue beli drum itu 2011 kayaknya, Hmm. sampai sekarang masih dipakai rekaman ini ya, rekaman Iya. Gracias. pada rekaman di mana sih? Rekaman tuh Studio?
sama ini Mas Denny adanya Goceng. Oh, adanya Goceng. Iya. Oke guys, sepotong rahasia. Wah, next yang kalian kerjain nih. Bocorannya gitu tadi sebelum podcast guys. Mereka ngomong ngerjain apa sih? Sepotong rahasia. Waduh, asik nih. Ini judulnya udah ganggu kuping gua gitu soalnya. Sepotong rahasia. Jadi kalian ini apa sih namanya suka ngebocorin rahasia ya? Itu identik sama bocor dikit nggak apa gimana sih? Bocor halus apa gimana sih? Iya nggak sih? Kalau anak nongkrong biasanya bocor halus itu. Iya dong, sepotong rahasia kan kita nggak bisa potongan itu kan bisa jadi besar, bisa jadi kecil, ya kan? Potongan kecil, potongan besar kita nggak tahu. Nah kalian kan nggak spesifik tuh, sepotong rahasia atau potongan kecil rahasia kan kita nggak tahu tuh. Sepotong rahasia itu kayak gimana? Ini bocornya bocor gede, pecah ban apa bocor halus, apa gimana nih? Ya kayaknya sih sedikit sih. Sedikit ya berarti. Sedikit ya. Bocor halus berarti nih. Sedikit lah gitu. Yang nulis siapa sih? Nulis Bima. Bima. Kamu ternyata sepotong rahasia kamu. Kak sepotong rahasia dia nih. Apa Bim? Sepotong rahasia itu mau nyampein apa sih sebenarnya? Nyampein ini sih Mas. Guys, ini bocorannya ini lagu belum rilis ya. Ini lagi mereka kerjain nih. Tapi on the way. Biar kalian penasaran aja nih lagi apa yang kalian kerjain. Karena gini bro, tinggal edit video aja. Kenapa sih gue lebih suka ngebahas sesuatu apa yang belum dikerjakan? Ya kan? Lo tau gak sih musisi itu harus diapresiasi. Karena penikmat musik atau pendengar kita itu kebanyakan taunya di hasil. Ini awas jangan sampai salah lagi nih. Nah, kita harus bahas detail banget nih untuk sepotong rahasia. Jadi waktu yang tepat atau sebelumnya nih ya, kebanyakan orang-orang tuh nge-share itu udah jadi baru di-share. Iya. Terus cerita bla 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 gua begini kemarin segala macam. Menurut gua itu kalau dulu sih nggak masalah. Itu namanya behind the scene bahasanya gitu. Tapi behind the scene kan biasanya ditayangkan ketika udah selesai rilis gitu ya. Kalau sekarang kebalik ya. Kalau sekarang no. Jadi proses sekarang itu memang harus kalian bener-bener publish nih. Betul. Hingganya nih pada saat rilis orang jadi tahu. Orang jadi tahu ternyata dan nunggu juga gitu. Oh ini. Jadi orang juga alasan orang untuk kenapa dengerin kalian karena mereka udah karena medsos menikmati. Itu gini sih, medsos itu ini banget ya. Maksudnya memang sangat gila kencang banget. Jadi pada saat proses kita posting apa gitu kan. Jadi udah kayak ini menuju ini. Jadi orang kan, wih apa nih mereka lagi ngapain nih gitu kan. Terus kepo. Jadi jadinya pada saat proses jadi jangan ragu-ragu untuk nge-share, tapi jangan spoiler pula. Maksudnya jangan yang ngasih tahu kerjaan intinya gitu loh. Tapi kira-kira ini gue lagi ngerjain sepotong rahasia nih. Sepotong rahasia apa? Sepotong rahasia apa orang? Sepotong rahasia apa gitu kan. Ya saat proses itu justru makanya ini kita angkat nih ya kan. Bim, lu selaku penulis lagu nih apa sih yang mau lu sampein di situ gitu? Sebenarnya kayak ini ya apa namanya? Banyaknya bla 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 dalam sebuah hubungan sebenarnya. Oke, bla 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 itu apa? Ini saya cerita dikit ya. Sebenarnya ini cowok ini dia sayang sama cewek gitu ya. Cewek ini pasangannya, sayang sama pasangannya. Belum Bukan. dibilang pasangan sebenarnya waktu itu. Oke, apa namanya nih TTM ya, teman mungkin mesra. Dia sayang tapi belum pacaran. Belum. Banyak tuntutan dari si cewek ceritanya. Bla 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 bla. Dia berusaha untuk gimana caranya? Ya gue harus bisa lah gitu loh. Dari tuntutan-tuntutannya. Kamu harus gini, dia coba, tapi sering hilaf. Sering ya salah ya wajar lah manusia gitu. Yang salah cowoknya. Cowok dong. Okay. Cowok salah. Cowok selalu salah. Ya. Lu gitu nggak di? Enggak tanya Felix dong. Sorry guys. Dia cuci tangan terus. Lu selalu salah lo ya. Iya. Enggak juga sih. Yuk lanjut. Oh iya. Selalu salah terus si cowok tetap ngerasa kayak walaupun gue sering salah, lu kayaknya jodoh gue deh. Oh, itu sebenarnya dia ngeyakinin itu gitu. Meyakinkan hal itu. Potong rahasia. Terus rahasianya di mana? Rahasianya tuh ya itu, hubungan itu kan. Kadang kan gitu. Berarti salah satu di antaranya udah punya pasangan dong. Salah satu. Kalau rahasia. Kan kalau kedua-duanya masih single, misalkan gini, lu masih jomblo, si cewek masih jomblo. Berarti apa yang harus dirahasiakan? Dalam kasus itu ceweknya udah punya pasangan. Nah, berarti si ceweknya yang udah punya cowok. Jadi ini adalah sepotong rahasia kita berdua gitu ya. Oh, luar biasa ya.
kok senyum-senyum gitu. Anda ini jangan-jangan selingkuh kemarin ya? Oh, tahu banget ya. Ini betul. emang ceritanya Jangan-jangan lu bikin lagu Bim gara-gara dia nih? Lo betul sekali. enggak ini Ya, tapi Lur, ya. ini benar. Ini the truth-nya dia sih memang. Oh, Iya, kejadian ini dia nyatanya. Oh, kejadian luar nyatanya biasa. dia sih. Pantesan. Wow. Dia tuh Biasa kayak nih. enggak, maksudnya dia terlalu excited banget pada saat lu Iya. cerita. Dia soalnya Enggak, gue cuma senyum-senyum aja. Iya. Tapi Ya kan? senyumnya excited. Seng mbok cerita kayak gue kan. Iya. Iya kan? Sama-sama Jawa ya. Ini Enggak juga sih. bukan ya. Cina, Palembang dan Betawi sebenarnya. Oh, oke. Kalau untuk cowok-cowok nih. Kalau si Abed itu Cina Jawa dia, Cina Jawa dia. dia Abed. Jawa dia, Jawa. Jawa dia. Cina Jawa dia. Jawa kampungnya di tengah sana kalau si Abed. Jadi dulu beneran nulis dia cerita Betul. dia. Betul. Betul itu ya? Betul. Oh, luar biasa. Jadi gitu ya, geng. Tapi endingnya Iya. Apa itu? Pisah. pisah. Bisa kalau di lagu itu endingnya bersama. Masih. Oh, Masih. maksudnya meyakini tadi ya. Iya. Nggak tahu sampai kapan. Iya. Nggak tahu sampai kapan kita bina hubungan ini menjadi rahasia kita. Nggak tahu kalau misalnya hingga Tuhan memutuskan lah, gitu ya kan? Lagi bubar. Gitu ya. Gak apa-apa ya, demi kebaikan bersama. Demi Dia mau nangis loh. Bang, ada tisu, Bang. Bukan, gini loh Lex. Enggak, kita harus fair deh. Fair deh. Kita sebagai cowok-cowok yang harus ngasih support ke dia, bro, ya kan? Misalnya 10 tahun dia kan. Iya. Tadi bocor halus dia, Mm-mm. 10 tahun pacaran tapi nggak jadi. Ya kan? Gue Apa selalu sih ini, maksudnya? gue selalu ini. Salah lu dia. itu di mana? Bangke. Felix udah kayak ini tali kasih mah. Iya. Tapi gue selalu support dia. Iya, Lex, Udah, maksud- tetap 10 ini aja. Enggak. Karena 10 tahun itu enggak. Krusialnya itu di mana sih, Lex? Ya kan? Gue selingkuh. Oh, lu yang Gue selingkuh tadi. selingkuh. Gue selingkuh. Betul. Lu yang selingkuh. Yes. Tapi kan di kasus lagu itu ceweknya. Belum. Ceweknya yang selingkuh. Oh iya ya. Iya di lagu itu. Apa sih, Bim? Oh iya. Gitu dong, Bim. Iya betul. Di cerita lagu itu ceweknya yang selingkuh. Ternyata di kehidupan nyata, oh ini lu balik ya cerita itu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama karya. Ini kita cerita latar belakang, gengs, yang sebenarnya ternyata kalau di kehidupan nyata Felix ini selingkuh dengan cewek lain. Betul. Sementara lu udah ngebina hubungan sama pacar lu Iya. 10 tahun, Waktu itu 9 tahun. 9 tahun pacaran. Lu udah pacaran dari umur 3 tahun jangan-jangan. Masih embrio. Segini. Masih Gila. Lu pacaran motivasinya apa? Dijodohin orang tua? Oh, enggak dong. Enggak ya, memang Iya. karena cinta ya. Dulu Dua-duanya. masih cinta masa SMA ya kan. Oh. Cinta masa SMA. Biasalah, sekelas jadi kayak temu tiap hari kan. Oh, Iya. gila. Manis juga nih. Dua-duanya setia. Setia. Ternyata saya selingkuh. Eh, Sudah itu. kenapa lu selingkuh? Gue juga nggak tahu ya, Bang ya. Waktu itu gue selingkuh. Pengen. Iya, kayak nggak ada dorongan apa-apa gitu kayaknya. Selingkuh gitu. Oh, Kayak karena tergoda. Oh, oke. Ya oke. Autopilot ya. Pilot ya. Loh, kok Karena belok? itu naluri gua. Kok belok? Kalau nggak selingkuh itu gua gimana gitu, Bang? Greges badan gua. Itu udah passion ya. Itu udah passion. Tapi kan lu Samping. jujur kan. Iya, gue Lu kan jujur sama Ya. Lu menyesali nggak lu putus? Lu diputusin dong. Lu selingkuhnya ketahuan sama si cewek. Gue ketahuan dan Ketahuan. ya, dan gue kita masih sama-sama jalanin bareng setahun. Setelah gue ketahuan itu gue Lu coba jalan lagi setahun dan ini nggak berhasil. Memang nggak bisa. Ya udah kita sama-sama bikin keputusan kita udahan deh gitu. Ya udah Oh, baik-baik gitu. aja keputusannya. Lo, gua gitu. Oh gitu, itu momen krusialnya di mana memang benar-benar saling momen dewasanya mereka ya untuk berpisah mutusin Iya. gitu ya. Iya. Oh iya itu ya maksudnya bagus banget sih putus kayak gitu. Jadi nggak. Tapi lu nggak nyeselin itu. Enggak sih. Awalnya pasti ya, nyesel. Cuman gua mikir setiap orang diketemukan dalam hidup kita selama apapun sebentar apapun kalau misalkan udah lama terus nggak jadi ya udah itu jadi tempat kita belajar gitu aja. Gitu. Pasti ada sesuatu yang kita dapat secara nggak sadar. super Gitu. sekali. Super sekali. Bukan. Itu. Mantap. Jadi sayang juga ya udah 10 tahun, 9 atau sampai on the way 10 ya. Iya, Itu on the way 10. on the way Dikit 10. lagi 10. Iya, maksudnya pisah gitu. Lama ya, sih dia. sayang. Lu galau nggak sih waktu lu putus? Galau itu
2 hari, serius. 2 hari. 2 hari. Oh, Setelah berarti lu itu nggak ya. cinta. Ais. Mampus lu. Goreng. Tapi enggak sih kalau aduh, ini gua kontra juga nih. Gimana? Tapi gua nggak tahu lah ya, maksudnya siapa nama pacarnya dulu? Merlin. Merlin. Tapi enggak juga loh, gua ini tipikal orang yang gini. Gua tipikal orang yang dulu ya pacaran potensi kita untuk punya pacar lagi gitu itu sangat besar gitu. Ya artinya kalau kita ngomong masih pacaran tuh beda sama married misalkan gitu ya. Iya, Kalau iya. pacaran itu cowok dan cewek punya hak untuk mutusin siapa yang jadi pasangan hidupnya Iya, gitu kan. Iya. Nah artinya nih, gua nggak percaya juga kalau cewek nggak ada yang deketin, nggak ada yang gebet, nggak ada lah ya komunikasi, gua nggak percaya. Atau mungkin gua nggak percaya juga kalau dia nggak pernah selingkuh juga, istilahnya gitu, walaupun tipis-tipis, ya kan? Artinya gitu. Lo ini- buka aja lur. ini bukan loh. Ini harus gua bukan tipikal orang yang membaca cerita tuh dari satu sudut pandang, bro. Gitu. Jadi saat dia saat dia membela diri sekalipun gitu, itu belum tentu dia benar gitu. Iya, betul. Tapi gue juga nggak mau menyalahkan si Bang ya. Ya yang dia tahu, ya gue selingkuh gitu aja. Dan gue ngomong gue selingkuh gitu aja. Gue nggak. Ya tapi gue tetap nggak percaya kalau dia nggak pernah melakukan hal itu. Asik. Kan saya yang bicara. Tapi karena gitu, karena lo sayang jadi gini, sampai akhirnya Iya. dia selingkuh juga. Gimana? Lo. Berarti dia udah selingkuh juga dong gitu. Astaga. Tapi ya kayak gitu lah, mungkin aja. Maksudnya dalam sebuah hubungan pacaran Segala itu. kemungkinan bisa terjadi. Iya, enggak sih. Gue rata-rata gue ngalamin juga soalnya Lex. Gue ngalamin juga saat gue pacaran nih. Terus gue yang di kepala gue kalau cari pasangan yang maksudnya ngeblend sama gue gitu. Ya begitu juga pasti dengan si cewek. Kita kan sama-sama manusia, bedanya kan cuma jenis kelamin doang nih ya kan. iya. Kalau dia nggak hunting atau nggak ada yang deketin tuh, wah nggak mungkin lah Iya, leher gue ini betul, nih potong betul. nih istilahnya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah urusan dia perkaranya ada hubungan lain di balik itu, kan kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu gimana dia nyikapinnya aja Iya, sebenarnya. Makanya ini emang agak susah sih kalau, makanya tadi yang benar garis bawahnya adalah yang apa Alex bilang. Ketika kita pilih pasangan, kita harus punya pasangan yang benar-benar memahami apa yang kita kerjakan aja dulu Iya, gitu. betul. Hingganya sebenarnya apa ya, itu mungkin karena selingkuh tuh karena faktor ketidakpercayaan, karena faktor ujung-ujungnya jadi Iya. kita nggak nyaman gitu. Iya sih, itu ya faktor Sama nggak mahamin kerjaan tuh Kepercayaan jadi itu, poin-poin iya. penting loh. Iya, Sebenarnya lu benar-benar. nggak nyaman itu bukan karena nggak percaya juga sih. Karena misalkan pekerjaan lu di underestimate nih sama pasangan lu gitu kan. Lu ngapain sih? Ya gue jujur-jujuran aja nih, Lex ya kan. Iya. Lu main musik mau ngapain intinya? Iya. Ya kan lu main bass nih. Lu ngapain? Lu main drum ngapain? Lu ngapain lu? Ya kan? Karena gue juga dihadapkan sama pertanyaan Iya. itu, Bim. Iya. Dari gua kecil, ngapain gak lu main gitar? Lu jadi pengamen. Ya kan? Gimana lu Iya mutusin buat hidup ya kan dari situ? Lu mau ngidupin anak orang lagi, lu hidup lu aja susah. Itu pembuktian Iya tuh. Nah. dong. Jadi gua dulu sama bokap tuh ya udah kamu kalau enggak kamu sekolah pendeta aja. Iya, Ya, gue bokap paling gua dulu bete tuh gitu. sama gue dulu punya pacar ya. Paling bete sama pacar gue yang bener-bener nganggap kerjaan gue ini bener-bener Iya. kayak nggak peduli gitu. Bener. Kok lu seneng banget gitu? Biar Di? aja itu di. Ini mewakili Kenapa lu. lu tepuk tangan di? Kenapa di? Nggak, maksud gue bakal Iya. bete gitu sama pacar gue tuh ketika yang gue lakuin ini buat dia tuh sepele gitu loh. Tapi buat gue ini penting banget. Gue bakal nggak ragu-ragu bilang ke dia, kamu jangan kayak gitu. Gue bilang kan, ya bener Lex. Sebelum aku kenal sama kamu, aku sudah main musik gitu kan. Ini passionku. Jadi kamu jangan pernah keluarin statement pilih aku atau apa yang kamu kerjain gitu. Jangan pernah kayak gitu karena nggak bakal nyambung. Jawabannya udah jelas. Jawabannya gue pasti pilih dia. Jawabannya udah pasti gue pasti pilih dia. Tapi kamu jangan sama-samain ini karena ini sesuatu yang berbeda. Nggak bisa kalau lu nih, lu bilang kalau lu dihadapin sama cewek lain nih, lu boleh ngomong kayak gitu. Kamu pilih aku apa dia gitu. Boleh dong. Ini seimbang namanya. Iya. Itu headnya. Apple to apple ya. Iya. Apple to apple, seimbang. Tapi kalau kamu apa musik ini nggak bener. Yang gila Iya. itu lu, bukan gua gitu. Jadi lu benerin dulu pemikiran Bener, lu. Gitu. iya itu. Gimana kita mau jalan? Pemikiran lu aja udah nggak nyampe. Betul, Gitu. Nanti sama kayak lu nih, lu ke salon nih, ya kan tiba-tiba gua ngomong,
Kamu pilih salon apa aku misalkan gitu kan. Lu gila yang ya kan. Gue mau ke salon potong rambut, gila lu. Ya kan masih gitu kata cewek kita kan. Sinting cowok gue kayak kan kayak gitu. Gue dianggap yang benar-benar nggak bisa nyampe pemikiran gue. Iya. Sebenarnya sesuatu yang berbeda. Harusnya bukan pilihan lah artinya gitu. Arti yang ciptainlah kenyamanan itu sih. Saran Iya, gua ini sih soalnya gitu. menyangkut ini sih apa kayak lebih ke profesi ya. Maksudnya ya kan jadi Potensi, kadang kita apa ngebaca gitu itu. kan. Kayak misalkan lu yakin nih kayak mau di musik Iya, gitu kan. karena mau jadi Dulu- apa? iya, betul, karena- Sekarang gini, lu jadi apa? Misalkan cewek lu pengen banget lu jadi pegawai negeri, misalkan gitu ya. Iya. Lah sekarang siapa yang ngejamin kebahagiaan hubungan kalian ketika lu jadi pegawai negeri? Emang ada yang bisa jamin? Enggak ada. Ada yang bisa sih. jamin kesetiaan di antara kalian gitu? Nggak Enggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak Jadi ada apapun juga. pekerjaannya jadi nggak ada bukan jaminan itu. Bukan jaminan. Bahagia bukan diukur dari situ, bro. Asik. Keren banget nih. Gila semangat banget dia. Semangat ya. Iya, semangat sih. Dia dari tadi tugasnya tepuk tangan doang. Iya. Support Tepuk banget. tangan. Tadi semangat loh dia. Kenapa lu ini, Di? Nggak, dia mau curhat. Coba ceritakan sepotong rahasia Anda coba. Ayo, Di. Sepotong Ayo rahasia dah, Anda. Di. Tiara, Di. nih, dia udah jujur loh. Sepotong rahasia Ayo. dia udah keluar nih, ya kan? Sebenarnya kalau gua mah nggak ada rahasia sih, Mas. Nggak mungkin. Soalnya gua selalu bilangin tegas sih ke pasangan gua juga. Pakai mic bayar berapa nih? Enggak, dan tadi makin Oke. Iya. Oke, nah gitu. Dia di dagu. Lu kan drummer nih. Gua kasih edukasi lu sekalian ya. Nih Lex ya. Di drum itu ada tipe mikrofon namanya. Ini dynamic, itu arahnya memang harus lurus. Iya. Ada kondensor itu Kondensor. itu yang buat head lu tuh. Iya. Itu buat ngebaca semuanya. Jadi kalau tipe dynamic itu ngobrolnya Mesti gini. harus arah nih. Gitu, ya kan? Gue Biar- bayar berapa, Di? Mas Alek bayar berapa, Di? Biar mengenali miking nih. Iya ya benar, kan? Mas. Benar. Pakai duit lu dulu, Lex. Biasanya kan dia main drum nggak pakai mic ya biasanya. Iya, karena kebanyakan nggak pakai mic sih. Atau main drum elektrik ya kan emang. Iya, mic-nya. enggak pakai mic. Oke lanjut di apa? Iya, Sepotong gua rahasia selalu gua tegesin sih ke pasangan gua kalau Hmm. ya ini adalah salah satu mimpi dari gua gitu. Gua pengen jadi drummer, pengen main musik. lu. Iya. Lo nggak bisa maksain gua harus milih lo atau milih Iya, drum. karena memang bukan pilihan, Iya, bukan iya. apple ya kan. karena bukan pilihan kan. Hmm. Ya udah, gua tegasin. Alhamdulillahnya juga dia ngerti sih, Mas. Iya. Iya, ngerti. Masih ngerti, nggak tahu ya kalau ke depannya. Ya karena bukan pilihan. Iya. Artinya gue pun sebenarnya apa ya tadi gue cerita Bim, apapun yang gue kerjain sebenarnya gue mau jadi apa ya istilahnya direktur bank sekalipun kalau gue kalau gue mau main musik ya itu Main musik main aja. musik aja gitu. Terus kenapa? Karena ini gue hobi gitu. Iya. Gue di samping menghibur orang, gue menghibur diri gue sendiri. Iya, Iya, balik benar. lagi itu sih, Pak Angga ya apa ya? Passion. Passion. Iya, passionnya kita. Nggak bisa dibatas-batasin, nggak bisa nggak bisa. Mau dimanapun kita, kita kerja apalah, pasti tetap aja. Bim, sepotong rahasia apa Bim? Dari lo. Nah ini sepotong rahasia nih. Rahasianya apa ya? Sepotong rahasia. Kalau saya itu suka suka menyendiri. Oke, lu suka menyendiri. Saya suka kayak tiba-tiba pergi gitu sendirian jauh terus ke satu tempat dia. Me Di time. pinggir jurang gitu nggak ya? Pinggir sawah saya biasanya. Sawah. Tapi ada loh temen gue yang hobinya ngelamun pinggir jurang itu ada. Oh serius? Iya, tapi dia cuma ngelamun nikmatin angin, nikmatin. Oh, anak senja berarti. Oh. Bukan anak hilang lebih tepatnya sih. Serius Ada di aduh. pinggir-pinggir ketinggian Oh. gitu. Makanya dia lebih suka nikmatin apa gitu. Mungkin dia mau butuh kalau dia bete dia bisa teriak nggak ada yang dengerin gitu. Tapi emang enak sih, Mas. Nongkrong kayak gitu tuh. Nikmatin alam, Asik. duduk di pinggir tebing. Kepleset. Dia puisi banget ya bahasanya. Kepleset Gitu, mati. Bing. Iya. kan? Kadang kan ide-ide tuh suka bermunculan juga. Ya, ya kalau niatnya kayak gitu sih asik Iya. juga ya. Yang gue Benar-benar. takutin tuh di kondisi yang benar-benar kita drop ya, Iya, lagi down. agak Nah bahaya itu sih. ngeri banget tuh kayak gitu tuh. Terus kriteria lu kan jomblo nih, ya kan? Kalau dia udah baru putus nih, ya kan lu baru putus juga?
Enggak sih, Nah, udah ya. lama. Kriteria Sudah sangat cowok, lama. kita cowok lagi. Aduh. Cowok sih. Yang nggak berkumis lah kata dia. Dijawab dong. Kriteria cewek Bim, kriteria cewek. Cewek kriteria. Iya dong. Saya suka yang tidak terlalu kurus. Oke, semok ya. Iya. Wow. Lu lebih ke pantat besar atau susu besar? Enggak, ya ini kan ya kan lu bicara yang nyangkutin fisik dulu siapa? Gua apa dia? Dia kan? Iya sih. Oh iya, berarti salah tadi. Lu dong. Iya. Gitu. Kalau lu bicaranya perasaan kan tadi perasaan kan gua ngomongnya perasaan juga. Oke. Nah, kan kalau lu Tapi ngomongin kalau fisik, pantat besar apa itu susu, besar? susu besar. Boleh ganti gak yang lain yang besar? Apa itu? Saya Perut. suka yang pinggul yang Pinggul slim dong berarti. enggak pinggulnya tapi yang berbentuk itu. Bentuk Tapi kayak enggak gitar, kurus. kayak gitar ya. Oh, Anda. Tapi Anda ingat nggak seslim-slimnya pasangan Anda suatu saat akan melebar juga. Nah, apakah Anda akan cinta sama dia ketika slim tadi akan melebar gitu? Tapi nanti Oke. ada lagi kriteria. Oke. Ini. Banyak Saya sekali suka tuh. yang suka olahraga. Jadi ntar begitu Oke. udah lebar, slim lagi. Oke, Gitu. iya. Aman. Masuk. Suka yang berarti dia tidak terlalu gemuk, bentuk slim seperti gitar, berarti bokongnya bagus. Bentuknya kan gitu, dan dia suka olahraga. Hingganya dia bisa menjaga badannya gitu ya. Itu supaya apa, Bim? Supaya Supaya- semangat. Iya kan untuk buat itu saya ya. seksi aja orang cewek yang suka olahraga itu. Oh gitu ya. Sehat ya. Saya sebenarnya karena dia gitu. peduli sama badannya kan. Terus kalau wajahnya dia gimana, Bim? Wajahnya yang penting ya wajah ya. Ada Kayak mata, ini juga. ada hidung. Wajahnya kayak slim juga wajahnya enggak ya? Wajahnya ya jangan terlalu tembem lah ya. Enggak terlalu cabi gitu. Iya. Tapi jangan terlalu yang tirus juga. Ya cukup lah ya. Pas-pas aja. Iya lah. Cukup Tapi maksudnya kalau kayak wajah dia nggak terlalu melihat itu Iya. gitu. Dia lebih ke situ body dan kesehatan sebenarnya gitu. Dia sehat. Karena maksudnya gue paham nih maksud Bima nih. Gimana kamu mau sayang sama aku, sama badan aja kamu nggak sayang gitu kan. Oke, terus apa? Gimana Lex? Terus rencananya kapan mau dibubarin band ini? Mbak Berlian. Iya, gue tuh khawatir loh bro. Sebenarnya yang gue pengenin dari setiap gue ngobrol sama sebuah band tuh, gue pengennya band tuh eksis gitu. Tapi ketika gue ngobrol banyak gitu kan, kekhawatiran gue itu kadang kan suka mungkin berlebihan ya. Jadi suka nyeplosnya kayak gitu. Iya. Terus juga maksudnya lu jangan sampai bubar ya. Tapi yang keluar dari mulut gue tuh, lu kapan sih bubarnya gitu. Nah, gue tuh berharap lu tuh ngelontarin jawaban yang benar-benar yang sesuai harapan gua gitu loh. Sebenarnya kayak gitu, tapi gua udah ngasih clue-nya kayak gitu lah. Kira-kira kalau gua ngomong di mana-mana tentang bertanya soal itu sebenarnya itu kebalikannya gitu. Iya, ya kalau ditanya Kapan ya kapan bubarnya? bubarnya? Dijawab lagi. Iya dijawab. 2-3 Kayaknya gue jawab serius aja nih. Tapi sih kalau dijawab dengan lurus ya pertanyaan tadi ya. Iya, Kapan bagus nggak sih? pertanyaannya Iya, kan? Bagus Bagus dong. kan? Karena vokalis kita itu cewek, Oh iya. kekhawatiran gua itu ketika dia Benar. sudah menikah. Iya, ada usia produktif. Iya loh. betul. Iya, benar. Karena Benar. Usianya berapa sih? beberapa Bro? udah ini sih maksudnya udah 25 ada. Masih lebih 25 lebih di atas. 28. Iya sekitar itu sih. Gua nggak tahu persisnya berapa Dan dia sih. belum married. Dia belum Berarti married harus cepet-cepet maju guys. dan doi Iya. dosen juga gitu kan. Dosen di mana? Eh, di universitas apa sih gitu gua juga Sensor ya, Mas. gitulah dia. Bagus Jadi loh dia dosen ya hukum ya Hmm. di hukum. Dihukum. Terus Dosen di hukum. Iya, maksudnya fakultas hukum. Oh iya. Dia lebih ke gitu-gitulah. Hmm. Pekerjaannya juga gitu. Yang gua khawatirin sama teman-teman ini kalau nanti dia sampai itu gimana ya gitu. Karena nggak banyak band di Indonesia yang begitu vokalisnya cewek,
terus ini band itu masih ada gitu. Iya, benar. Jarang, pasti kebanyakan ganti vokalis. Dan ketika ganti vokalis itu sama Kan, aja mulai dari nol lagi. Iya, Pasti benar itu. sih. Sayang banget. Ber, lu pikirin Gitu. baik-baik nih, Ber. Satu, lu pikirin juga gimana nanti after merit, Ber. Yang kedua, untuk prosesnya kalian bener effortnya harus berkali-kali lipat ini. Iya sih, Iya, bener. bro. Soalnya ini Iya. kita ngomong gue fair-fairan aja deh ya nih ya. Iya, Maksudnya biar lurus deh. Kalau seandainya ini nggak dapet solusinya nih, gue khawatir nih ketika ini kuat terus gaungnya besar, maka apa terus kondisi yang Iya. dibayangkan tadi terjadi gitu. Maka akan sia-sia gitu yang dilakuin. Dia ngerasa ya ampun udah sejauh ini kita ngerjain gitu. Iya. Masa sih gue Bener. harus balik lagi gitu ya. Kayaknya harusnya kita kesana malah kesana gitu. Ya kan, nah itu Iya. yang disayangkan. Nah artinya satu mungkin buat ngejar effort kesuksesan gitu. Mungkin bisa lebih digas lagi lah Nah, gitu. gue tuh lagi ini sama mereka nih. Jadi istilahnya terserah kalian di luar mau ngapain. Hmm. Tapi ketika ada panggilan Graciases, ya udah Oke. gitu. Mau lo apa, ngerjain apa, pokoknya itu treatment gue gitu sih sekarang. Jadi istilahnya mau ini mau ngeband lagi, ini mau ada Oke. project apa di Oh, luar, tapi ngerjain ketika apa. Gracias, oke. Tapi ketika Graciases ada ini, Hmm. udah langsung jalan. Terus Gitu sih. apa namanya kalau kita balik lagi nih ke lagu Sepotong Rahasia nih bro. Hmm. Mau bikin videonya, mau bikin video lagi nih? Sudah, Oh, sudah. sudah. Minggu Sudah. lalu. Minggu lalu. Iya, hari Minggu Sekarang kemarin. berarti masih proses editing dong Iya, ya? iya. Editing ya. Hmm. Itu kayak gimana sih? Bocorin dikit dong. Maksudnya soal video yang kalian ngangkat itu beneran real cerita itu gitu ya. Maksudnya cerita dari yang lu bilang tadi ya Bim. Ada cowok, ceweknya punya cowok terus mereka ngebina Enggak hubungan sih. gitu. Enggak gitu. Enggak. Enggak. Nah, gimana? Kan sekarang kan kayak gitu kan. Iya. Caranya menyampaikan pesannya kan beda-beda nih. Nah, lewat video itu kayak gimana kalian nyampein pesan lagunya? Nah, itu gini. Oh iya, Adi ya? Adi yang lebih paham. Dia udah mau Sutradara. ngomong, dia udah mau ngomong. Sutradara ya, Di. Oke, Ayo, Di. silakan. Pas sutradara. Kalau konsepnya sih kita ini sebagai mafia ya mas. Oke, mafia. Mafia apa? nih? Mafia ini kali ya, mafia narkoba kali kalau nggak Oke. Di video klip itu salah. ya. Video klip Di itu, video klip di itu. video klip itu. Mafia. Terus ada yang jadi tukang paket juga. Mm-mm. Nah, jadi sepotong rahasianya itu di situ. Mm. Di situ. Makasih ya gitu bilang. Siap. Kali kita ini kali ya Mas ya, Oh. pemeran-pemerannya dulu kali ya. Iya, pemeran coba. Pemeran. Dia sebagai apa? Gue sebagai fuckboy di situ. Gue kerjaan gue cuma ngerayu-rayu cewek gitu dengan kalimat-kalimat gombalan gue yang Oke. aduh. Aduhai, oke. Anda sebagai apa Anda? Saya jadi Ada gunanya nggak Anda di situ? kebetulan saya jadi ini Mas, jadi apa? Bos gangster. Oh, nggak cocok ya? Nggak cocok Nggak cocok. sebenarnya. Dia nih. Iya, dia bos juga. Oh, dari gangster yang berbeda. Iya. Oh, gitu. Dia lebih cocok. Udah dijawab. Udah jawab. Alexa, di asisten saya ternyata di video klip. Dia cuma kayak gitu. Oh. Gue cuman itu tau enggak? Bener enggak? Gue tuh cuman jadi ceritanya jadi asistennya si bos mafia ini. Jadi asistennya dia. Wah, dia lagi ini. Wah, gue cuman begini doang nih. Sepanjang video klip itu gue cuman begini aja. Tegap. Bangke. Aduh. Yang paling cocok jadi bos mafia itu lo ya Iya, kan. Lu benar. cocoknya jadi Bima. kurir. Benar Kenapa nggak jadi sekali. kurir? Dia jadi kurir dia. Harusnya. tapi Mas Bima ini paling cair loh. Kenapa? Kok- Nah, sepotong rahasia nih, sepotong rahasia. Oke. Sepotong Cairnya kenapa? rahasia. Karena dia dapat peran yang paling enak. Mm-mm. Dia berdampingan dengan seorang wanita. Oh, mungkin dari situlah dia akan punya pacar. Iya. Amin. Model ceweknya diperankan oleh Oh, Ada ini beberapa sama Kak Ici. Kak Ici Oh, namanya. Kak Ici. Iya. namanya. Dia kakak-kakak emang ya. Kakak-kakak. Oh gitu, kakak-kakak Ici. Kak Ici. Jadi itu
Gue ini nungguin dia ngomong tahu. menang banyak Anda. Dia diam-diam, namanya sepotong rahasia ya kan. Iya. Terus kok lu kayaknya ngebahas itu banget gitu. Lu ada apa sebenarnya sama Bima yang selalu cair, menang banyak itu ada apa? Sebenarnya gue pengen. Enggak bercanda ya Kak Ici. Kak Ici dengar sendiri ya. Adi. Ntar DM. Oke, sekarang dalam perjalanan deh. Ini terakhir deh buat ending podcast kita nih. Wow. Dalam sebuah tak terasa. perjalanan tidak terasa ya. 1,5 jam loh kita ngobrol. Serius. Oh iya benar. Nggak berasa kan? Nah jadi kalau terakhir dalam sebuah perjalanan kalian kan dimanajeri Awan nih. Yang pertama Mas nih, Awan. kenapa pentingnya manajer buat kalian tuh kayak gimana? Manajer sebuah band harus punya manajer seperti apa? Dan yang kedua, pertanyaan kedua tuh kenapa harus Awan? Nah kan kayak gitu tuh. Siapa yang Gua menjawab deh? kenal kebetulan gue yang ngajak ya. Ya. Jadi waktu itu gue udah Pertanyaannya yang pertama pentingnya sebuah Iya, band. Ya, ya. oke. pentingnya itu karena gue udah nggak ke handle lagi. Oh, Udah nggak ke handle mau ngurusin yang ini. Jadi gue perlu seseorang terus yang bisa nengahin kita juga. oke. Gitu itu penting tuh manajer. Kalau misalkan gue ada slack atau apa sama mereka, problem Awan, Iya. Wan, ini kayak gini nih nggak bisa, gitu kan. Jadi gue harus ini. Oke. Jadi gue perlu sih. Makanya untung dia nolongin kita juga gitu. Jadi itu doang kerjanya Awan. Apa ini? Banyak sih sebenarnya dia. Nggak cuman itu doang sih. Banyak sih, dia pasti pusing juga dia kan. Jadwal lah, ini video segala macem. Oke, gitu. Ya detail lah dia orangnya gitu kan. Ya karena kalau kita kan nggak, ya kita sebagai Oke. pemain kan kadang-kadang gitu sehingga gua gimana ya gitu ya harus Iya. apa Soal gitu ya. outfit juga kadang dia yang kasih Iya, rekomendasi. gitu. Itu sangat membantu sekali. Bener. Itu Kalau gue sih memang sudah sebenarnya kalau kayak gue pribadi memang udah dari SMA dulu gue kerja itu gue ngeband selalu punya manajer band gitu. Karena bener yang dia bilang gitu. Bukan karena faktor gue so hebat, bukan karena faktor band gue so-soan, enggak, jauh dari kata itu justru. Jadi kita tuh mengakomodir kegiatan yang bisa iya bener gitu kan yang memang bidang. Nah makanya tadi kan gue bilang gue ini nggak sotoy gitu. Jadi kalau gue nggak paham atau ada yang memang orang lain itu yang bisa ngerjain, ya udah biarin itu gitu. Iya. Jadi kita fokus, kita bener-bener produktif gitu kan. Iya. Bukan berarti kita lepas tangan juga gitu. Iya, Jadi tugas gue sama anak-anak juga mengcover atau membantu kegiatan manajer band juga. Jadi nggak semuanya gue serahin ke dia gitu, gila juga Iya, gitu. Masalahnya di mana nih? Kebutuhan dia apa gitu. Jadi kan kebutuhan kita apa, kebutuhan Iya. dia apa. Ya udah ngeblend gitu sih sebetulnya. Iya. Terus lu keberadaan Awan sendiri di band, apa yang lu rasain? Yang gue Manajer rasain, band. dia tuh sebagai penengah dari isi 5 kepala yang beda-beda. Oke. Itu sangat membantu. Contoh, kita paling bingung soal jadwal latihan. Itu selalu gue bisa hari ini. Oh tapi yang ini nggak bisa hari ini. Oh ya udah kita ganti hari yang ini. Si A B bisa, yang C nggak bisa gitu. Jadi akhirnya meskipun kita berkutat di situ-situ aja, dengan adanya Mas Awan nih, ya udah dipastiin aja hari A misal. Ya udah salah satu yang geser jadwalnya. Iya. Padahal tuh sebenarnya kita bisa geser jadwal dari awal gitu. Iya. Cuman karena Mas Awan yang bilang, ya udah kita ya oke deh. Gitu. Itu penting banget. Harus ada yang sebenernya. Nah itu yang gue yang kalian bilang tadi Iya, dari awal. Sebenarnya selalu aja ada solusinya. Iya, Cuman kitanya aja yang bikin ribet sebenarnya. Kitanya enggak, gue pengennya gue Iya. sama jadwal gue. Terutama pas bucin ya. Wah, betul sekali. Jadi yang lebih bucin itu lu apa dia sih di sebenarnya? Di? Kalau gue kan udah nggak bucin, gue siapa yang mau dibucinin? Oh berarti lu dibucinnya di. Iya di. Adi profesional. Enggak, biasanya gue pernah juga ngeband sama temen gue tuh alasannya apa? Sebenarnya pacaran. Oh lala. Sebenarnya pacaran. Lu kayak gitu nggak di? Kalau gua nggak Kayak pernah, gitu sih. nggak pernah nolak sih. Misalkan ada jadwal apa gitu, jadwal jadwal pacaran gue itu, gua cancel dulu, apa gua undur, apa gua ganti di hari lain gitu. Oh, luar biasa. Yang penting kan Luar biasa. apa sih
apa lagi? blank dia. Ya intinya itulah Mas. Artinya lo kalau udah ada jadwal keluar dari Awan, lo langsung ke situ Iya. dulu deh ya. Iya. Lo pacaran bisa sebelum itu atau setelah itu Benar, gitu. benar. Artinya yang lo duluanin dulu sama anak-anak dari nongkrong. Iya. Iya. Karena quality time kita ini beda bro. Beda. Jadi kalau kayak kita pacaran kan quality time kita tuh bermesraan, Iya. apa ya. Nah kalau kayak quality time-nya sama anak band kan Band ngomongin beda. masa depan ini Iya, bro ya kan. benar. Iya. Benar. Mas. Visi kita ini jauh lebih apa, walaupun ujung-ujungnya gorengan kosong ngopi, balik lagi nggak ketemu nih ya kan. Tapi kita betah aja tuh kayak gitu. Iya kan. Iya. Iya dong. Itu. Tapi nggak, kalau setiap ngelakuin itu sebenarnya bukan nggak ada gunanya, justru kualitasnya justru di situ. Iya benar. Semakin naik tau kualitasnya. Jadi ngebentuk mental Benar. sebenarnya. Lu gimana Bim keberadaan Awan Bim? Yang paling kerasa sebenarnya ini Mas, kalau saya sih di musik ya. Jadi kan kadang musik, saya suka ngasih lagu gitu. Kadang dia yang mendirect kayak gini. Atau hal simple deh. Ya Awan wawasan musiknya bagus loh. Iya, untungnya gitu ya. Kayak waktu yang tepat deh. Hmm. Lu harus temanya gini Bim. Dia nggak bisa nyontohin memang Mas, tapi dia untungnya saya bisa Iya, menerjemahkan. menginterpretasikannya. Iya, terjemahkan. Benar. Untungnya gitu. Kayak gini Bim, lu harus kayak gini. Ambilannya kayak gini nih. Oh, kayak siap. kayak si ini. Iya. Banyak dia, soalnya dia musik director radio Iya, gitu. benar. Nggak sembarangan. Itu alasan saya, Pak. Anda ini seginya bisnis terus Anda ini. Anda lebih Cina dari dia. Saya lebih Padang. Lu gimana keberadaan manajer, ya kan? Lu sebelumnya udah pernah ngeband, ada manajer bandnya? Ada. 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 Nah, keberadaan manajer Awan ini di band ini gimana menurut lo? Sangat membantu. Sangat ya. Iya. Karena kan dia yang ngasih kita jadwal. Jadi kita lebih disiplin lah Iya benar. masalah Iya, pasti. jadwal. Jadi menurut lo, Mm. penting nggak sih band-band ini punya manajer band? Wah, harusnya penting banget. Penting, ya kan? Penting, sangat penting. Karena itu ini berkelanjutan terus gitu. Iya. Jadi istilahnya kayak membangun sebuah profesionalisme juga sih Pak Iya. sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada Mas, kita mau undang Gracia nih. Oh, langsung ke ini aja, Pak. Ke Mas Awan, dia Iya. yang manage lah gitu. Ngaturin lah gitu. Gitu. Ntar ininya sama dia. Oh, gitu ya, Pak. Kayak gitu. Mahal nanti dibayarnya gimana tuh kalau ada kayak gituan? Itu dimahalin sama Uda iya. sih, sama kalian Iya, aja Pak. gitu. Masa karya ditawar, Pak? Gua lebih Cina dari Dari dia ya. Iya. Sekarang kita kalau mau rekaman, masa studionya bisa ditawar nggak? Wah, Iya. masa kita mau rekaman ditawar nggak ada dong. Iya. Terus karya kita udah jadi, jangan mahal-mahal ya. Masa karya ditawar sih? Oh gitu ya. pikiran. Iya. Artinya itu tadi maksud gua, lebih cerita tentang proses aja, itu yang di Iya, blow up terus betul, tuh. Jadi bukan karya terus cerita, tapi cerita Iya. dulu baru endingnya di Iya, karya gitu. cerita Nah, kita dulu. ukur tuh dari effort kita keluar karya, apa yang mereka rasakan gitu kan. Apa kalau ternyata tidak terapresiasi gitu aja, nggak boleh baper juga ya kan. Iya. Iya, Nanti benar. tinggal bikin karya, selalu tampilin itu aja sih dalam setiap karyanya Iya. gitu. Oke, terima kasih sekali loh buat Gracia Band Kita yang udah- terima kasih sekali kasih. sudah Semoga bisa berada di sini. kalian sukses dengan ininya. Amin. Apa sih namanya, gua berharap band ini nggak bubar ya kan? Amin. Amin. Gue berharap, ingat PR-nya, kalian harus dicintai dulu nih sama masyarakat Lampung ya kan? Amin, Stepnya amin. kayak gitu tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai juga gua ngindarin kalian tuh nggak punya teman di daerah, nanti malah di daerah sendiri di underestimate, nggak disayang sama daerahnya sendiri. Gue berharap tuh kalian tuh Iya. disayang dulu sama daerahnya sendiri, Iya. baru nanti kita next step ke nasional gitu loh. Apapun Amin. caranya gitu. Amin. Walaupun dari nasional juga langsung misalkan gitu ya, tiba-tiba kalian booming secara nasional, tapi kalian PR-nya ya tinggal dibalik aja. Berarti kalian tinggal harus menyambangi ini gitu di Iya. Lampungnya dulu. Iya. Dan nggak- Iya, amin. kalian harus poinnya tuh harus dicintai dulu nih sama daerahnya sendiri gitu. Iya. Gitulah saran gue sih, karena cinta Lampung, cinta Indonesia. Iya dong. Cinta musik Lampung, cinta musik Indonesia. Thank you Pasti. banget semuanya. Gracia Terima Band, give kasih. applause guys. Terima kasih.